Apa yang terjadi? Lukaku ternyata sudah sembuh. Bagaimana aku bisa melihat sejauh ini? Mungkinkah aku punya kekuatan super? Asap hitam ini. Ini buruk. Ayo cepat masuk ke mobil. Jangan pergi. Tunggu sebentar. Jangan masuk ke mobil. Dari mana datangnya pengemis ini? Cepat pergi, kami tidak punya uang untukmu. Aku bukan pengemis. Orang ini mencurigakan. Sama sekali jangan masuk ke mobilnya. Sobat, apakah Anda sudah gila? Lihatlah bagaimana Anda berpakaian. Siapa di antara kita yang terlihat mencurigakan? Saya tidak menyentuh Anda. Jangan coba memeras saya. Ada apa denganmu? Apakah kamu perlu ke rumah sakit? Aku baik-baik saja. Dengarkan aku. Sama sekali jangan masuk ke mobilnya. Saya pikir dia hanya melihat kita punya uang dan ingin memeras kita. Kau sampah. Jika kamu benar-benar iri, kalau begitu pergilah cari pekerjaan. Mungkin setelah bekerja selama 10 tahun, kamu akan mampu membeli salah satu roda mobil kami. Tempat macam apa yang mau menerima orang seperti ini? Seseorang dari lapisan masyarakat terendah seperti dia hanya pantas memungut sampah. Jangan bicara seperti itu. Ambil uang ini. Beli sedikit makanan. Hei, lupakan dia, ayo kita pergi. Kin. Kin ada apa? Siapa yang Anda panggil sayang kecil? Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Tentu saja kamu akan menghabiskan waktu bersama kami dulu. Dan kemudian, kami akan menjual Anda ke Mian Show. Wajah cantik kecil Anda bernilai cukup banyak uang. Jangan mendekat. Kalian semua menjauh. Berhenti. Itu Anda benar-benar mengikuti kami ke sini. Seorang pemungut sampah. Mau jadi pahlawan penyelamat gadis. Tangkap dia, bawa anak ini ke Mian Show. Terima kasih banyak untuk tadi malam. Jika bukan karenamu, Kin dan aku akan berada dalam bahaya. Ada 1 juta di kartu ini. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasih kami. Tidak perlu, aku punya uang. Kalau begitu, jika kamu mengalami kesulitan di masa depan, jangan ragu untuk mencariku. Ye Sisu, ketua grup Huaye. Kamu Ye Sisu, nona muda tertua dari keluarga Ye. Nona muda tertua dari keluarga Yi yang mana? Siapa peduli Nona yang mana dia? Dunia ini terlalu sempit, bukan? Di mana Haunan? Jadi wajahku dipanggil Haunan terlihat seperti ini. Malam ini ada wanita cantik kaya berkulit putih. Secara khusus meminta Anda cepat datang ke sini. Berhenti di situ. Kau bocah, kau tidak lari hari ini. Kau keluar cukup cepat. Bayar kembali uangnya. Siapa kamu? Kenapa kau pura-pura bodoh, Cheng Haonan? 500.000. Jika kau tidak membawanya, kau pasti punya di rumah kan? Jika bahkan 1 sen pun hilang, jangan salahkan kami saudara-saudara karena membongkar rumahmu. Ayo pergi. Bos. Buka pintunya cepat. Jangan berlama-lama. Haunan, kamu punya 500.000 kan? Chen Qingqing pacar Cheng Haonan. Suamiku kembali. Apa yang perlu ditakutkan? Paling buruk kita akan menghadapinya hari ini. Tunggu sebentar. Kenapa kedengarannya seperti banyak orang di sini? Cepat kamu sembunyi. Cepat. Saudara-saudara geledah tempat ini. Haonan, kenapa kamu tiba-tiba membawa orang pulang? Apakah mereka teman-temanmu? Saudara,
Kau benar-benar dikhianati habis-habisan. Apa yang kamu bicarakan? Kakak Haona, jika kamu mati ya sudah. Tapi seluruh kekacauan ini ditinggalkan untuk aku bereskan. Cheng Haonan, kenapa kamu tidak cepat-cepat menyuruh mereka pergi? Kamu berani selingkuh dariku. Dan kamu masih takut dipermalukan. Apa yang kamu bicarakan? Tidak ada siapa-siapa di dalam sini. Di mana orangnya keluar sekarang juga. Cheng Haonan, apakah kamu gila? Aku tahu ada yang aneh denganmu. Biar aku beritahu sesuatu. Sialan siapa namanya? Kalian pasangan pesina. Keluar dari sini sekarang juga. Omong kosong. Cukup sudah, aku tidak punya kesabaran untuk peduli dengan urusan berantakan keluargamu. Kau pacarnya. Pria ini berutang 500.000 pada kami. Bagaimana kalau kau membayarnya untuk dia? Jadi kamu di sini untuk menagih utang. Kamu membuatku takut setengah mati. Kukira kamu di sini untuk memergoki kami selingkuh. Minggir, Tuan Jing. Apakah kamu baik-baik saja? Perhatikan kalian semua. Jiang Chao salah satu dari 4 Raja Langit Kecil Kota Utara. Saya sama sekali tidak ada hubungannya dengan sampah ini. Ini suamiku. Cheng Haonan benar begitu. Seluruh Jiangcheng, kau adalah orang pertama yang berani menginjak tanganku. Aku akan cari orang sekarang untuk membuatmu kida. Tuan Jing, kenapa membuang-buang napasmu untuk sampah? Tuan Jiang, kau adalah salah satu dari 4 Raja Langit Kecil Kota Utara. Tuan Jiang, bocah apa kau tahu dengan siapa kau baru saja berurusan? Ayahmu adalah 4 Raja Langit Kecil Kota Utara itu. Jiang Xiuming dari Aliansi Kamar Dagang. Seseorang sepertimu, apakah kau bahkan pantas memanggil nama ayahku? Tuan Jiang, kami mohon maaf karena mengganggu Anda. Kami sangat menyesal. Kalian semua lanjutkan saja urusan kalian. Berapa banyak uang yang diutang pria ini padamu? 0,5 juta. Hanya 0,5 juta. Pikirkan lagi. 5 juta? Bocah, apa kau mendengarnya dengan jelas? 5 juta tidak kurang 1 sen pun. Kau minta 5 juta hanya dari omong kosong. Apakah kamu punya bukti? Ini kontraknya. Tanda tangan ini milikmu Cheng Haonan. Uang itu diambil oleh pacarmu Chen Qingqin. Tertulis jelas hitam di atas putih dengan cap tangan merah. Apa kau masih mau menyangkalnya? Kamu mengambil uang itu. Kenapa kamu melihatku? Aku sudah menghabiskan semua uang itu sejak lama. Cheng Haonan, sudah lama sekali saya bosan hidup dengan orang sepertimu. Uang receh Tuan Jing, memberi sedikit saja secara sembarangan. Biarkan terlepas dari jarinya. Itu kamu orang sepertimu, yang tidak bisa kamu dapatkan dalam 10 masa hidup. Itu belum tentu benar. Qingqing, bukankah kau bilang dia bekerja di industri khusus? Mungkin dia menjalin hubungan dengan wanita kaya dan melesat menuju kesuksesan sejak saat itu. Tapi ku dengar wanita-wanita kaya itu semuanya seperti serigala dan harimau. Kurasa tubuh kecilmu cepat atau lambat akan kelelahan. Tuan Jing, Cheng Haonan hanyalah tombak berkepala lilin. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kehebatanmu? Hanya Jiang Chao belaka membuatmu menjilat dengan begitu antusias. Chen Qingqin visimu hanya sampai sejauh ini. Kamu, Aku ingat aturan jalanan. Hanya 0,5 juta untuk 1 jari. Karena dia tidak punya uang. Mari kita mulai dengan tangan kanan dulu. Bocah, jangan salahkan aku karena kejam. Siapa suruh kau menyinggung Tuan Jia? Tunggu. Aku punya cara untuk membayar. Kau baru berutang 500.000 pada kami selama 3 bulan. Siapa yang kau coba bodohi? Bukankah Anda hanya menginginkan uang? Beri saya waktu 1 menit. menyerahlah Cheng Haonan. Semua kerabat dan teman miskinmu tidak bisa mengumpulkan 5 juta bahkan jika digabungkan. Apakah menunda selama 1 menit ini berguna? Biarkan dia menelepon. Aku ingin lihat siapa yang bisa dia telepon. Nomor yang Anda hubungi saat ini tidak tersedia. Kau ingin aku menelepon? The film was translated and narrated by M Media. Ye Shizu, ketua grup Huaye. Kau benar-benar berani menelepon siapapun, bocah. Apa kau tahu siapa Nona Ye? Tuan Jiang, ketua grup Huaye ini. Bukankah dia yang terkenal? Kecantikan nomor 1 Jiangcheng. Nona Ye dari keluarga Ye. Lebih dari itu, Ketua Ye juga seorang pengusaha terkenal di Jiangcheng. Keluarga Jiang kami baru-baru ini mendapat kehormatan untuk bekerja sama dengan grup Huaye. Tetapi kami hanya bisa bertemu dengan kepala asisten Ketua Ye. Bagaimana mungkin kau bisa mengenal Ketua Ye? Tuan Jing, saya mengenalnya. Dia mungkin hanya tidak sengaja mengambil kartu nama ini dan mencoba menakut-nakuti Anda di sini. Benar, Ketua Ye. Suli asisten Ye Sisho. Saat Anda sedang rapat tadi, seseorang menelpon Anda, tapi itu nomor tak dikenal. Bagaimana menurut Anda? Kalau begitu,
Sudahlah, aku akan menelepon kembali dan bertanya. Halo Nona Yel, saya butuh 5 juta sekarang juga. Kau masih saja berlagak di depanku di sini bocah. Tangkap dia. Itu dia, itu adalah Cheng Haonan orang yang kamu sebutkan. Aku yang pergi menyelidikinya. Ini informasinya. Siapkan 5 juta untukku, aku akan pergi ke sana sendiri. Lepaskan saya, lepaskan saya. Tuan Jiang Ketua Ye tidak mungkin benar-benar datangkan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Buka pintunya. Saya ingin lihat siapa yang datang. Mami, kamu di sini. Apa yang kamu lakukan? Cing, Jeti ini Tuan Jing, yang selama ini kamu ceritakan padaku. Dia benar-benar tampan dan berbakat. Bibi, Anda tahu selama ini bahwa putri Anda berselingkuh bukan? Kalian berdua belum menikah. Bagaimana itu bisa dianggap selingkuh? Kamu yang bahkan tidak mampu membayar mahar 1 juta. Orang yang bahkan tidak bisa menjemput. Bagaimana kamu pantas untuk putriku? Hanya orang kaya seperti Tuan Jing adalah pasangan yang sempurna untuk putriku. Mami, saya sudah puas hanya dengan bisa mengikuti Tuan Jing dan merasakan masyarakat kelas atas. Saya hanya ingin melayani Tuan Jing dengan baik dan membuatnya bahagia. Kamu benar-benar tahu cara bicara. Benar, Cing benar. Bagi Cing untuk melayani Tuan Jing kita adalah berkah yang luar biasa. Tuan Jing pasti akan memperlakukan Cing dengan baik. Tidak seperti orang ini yang hanya banyak bicara. Kalian, apakah kalian di sini untuk meminta uang dari orang ini? Beberapa orang tidak hanya gagal menghasilkan uang, tetapi mereka menumpuk segunung utang saat masih muda. Sungguh memalukan. Yang memalukan adalah putri Anda bukan? Keahlian apa itu menghabiskan uang pria? Kenapa itu bukan keahlian? Ini membuktikan putriku punya daya tarik. Berapa pria ingin memberinya uang? Itu adalah keberuntunganmu, bahwa putriku sebelumnya menyukaimu. Sekarang putriku sedang mengejar kehidupan yang lebih baik. Kenapa kamu tidak cepat-cepat minggirnya? Daripada terus mengganggunya di sini. Kalian yang ingin berurusan dengannya, pergi keluar untuk menghadapinya. Jangan kotori kamar putriku. Aku ingin lihat siapa yang berani. Dari mana kau datang? Cheng Haonan, kau berani berhubungan di belakang Cing dengan wanita di luar. Kau benar-benar sudah keterlaluan. Nona Ye, Anda akhirnya tiba. Jangan takut, aku di sini. Mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu. Saya bilang, kamu menemukan aktris yang bagus. Cukup cantik juga. Biaya penampilannya tidak murah kan? Tuan Jing, seseorang seperti Cheng Haonan, orang macam apa yang mungkin dia pekerjakan? Jangan lihat betapa rapi pakaian wanita ini. Dia mungkin hanya rekan kerja dari klub mereka. Orang-orang seperti mereka cukup kotor. Mati di bawah bunga peony. Bahkan sebagai hantu seseorang tetap gagal. Adik kecil bergol dengan orang seperti dia. Tidak punya masa depan. Ikutlah denganku saudara. Aku akan menunjukkan dunia padamu. Apakah Anda anjing gatal, menyebarkan nafsu Anda kemana-mana? Cheng Haonan, apakah kamu pikir mencari aktris acam bisa menipuku? Aku beritahu kamu. Jika wanita ini benar-benar ketua Ye, aku Jiang Cheo akan berlutut memanggilmu ayah 3 kali. Tuan Jiang, Anda mengatakan itu sendiri. Tuan Jiang, Anda adalah... Benar, saya adalah Tuan Jiang, salah satu dari 4 Raja Langit Kecil Kota Utara. Nona cantik, jika kamu setuju tidur denganku semalam, aku tidak akan mempermasalahkanmu. Karena kamu membantu orang ini mencoba menipuku. Jika kamu melayaniku dengan baik dan membuatku nyaman, aku akan memenuhi permintaan apapun yang kamu miliki. Ketua Ye, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Sui masuk dan lihatlah, apakah ini Tuan Jiang yang menandatangani kontrak dengan Anda? Kamu adalah asisten Su yang bekerja untuk Ketua Ye. Dasar bodoh buta. Beraninya kau menyinggung Ketua Yi. Kalau begitu kamu benar-benar. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Ketua Ye muncul di tempat ini? Bagaimana bocah sepertimu bisa mengenal Ketua Ye? Kerja sama grup Huayi dan grup Jiang dibatalkan. Mengenai alasan spesifiknya, tanyakan pada putra kesayanganmu. Apakah Anda percaya sekarang? Tidak mungkin Haonan pria itu. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal Ketua Yi dari grup Huayi? Ketua Yi apa? Siapapun yang bergaul dengan orang-orang seperti dia adalah sampah. Tepat sekali, seseorang seperti ini sama sekali tidak mungkin mengenal Ketua Ye. Asisten Su, kamu belum dibeli olehnya juga kan? Dan sedang membuat sandiwara dengannya di sini. Jiang Chao, kau benar-benar menolak mengakui kebenaran sampai bencana melanda. Tuan Jiang, lihat, dia panik. Kita tepat sasaran bukan? Apa yang kamu lakukan sekarang? Yang kamu lakukan hanyalah membuat masalah untukku. Ayah, ada apa?
Jangan panggil aku Ayan, hanya karena kamu menyinggung Ketua Y dari grup Huaye. Mereka ingin membatalkan kerjasama denganku, menyebabkan kerugian langsung sebesar 500 juta. 500 juta, kamu anak durhaka. Cepat minta maaf kepada Ketua Y, kalau tidak akan kupatahkan kakimu yang tak berguna. Tuan Jing, cepat beri mereka pelajaran. Cepat. Ketua Y, saya salah, saya minta maaf. Saya buta dan meremehkan orang. Saya dibutakan oleh nafsu. Saya sampah. Ketua Y mohon berbelas kasih. Tolong jangan batalkan kerjasama ini sama sekali. Kalau tidak, ayahku akan memukulku sampai mati. Anda seharusnya tidak hanya meminta maaf kepada saya. Anda harus lebih meminta maaf kepada Haonan. Saudara, saya minta maaf, saya salah. Itu semua salah dia. Wanita inilah yang merayuku. Dialah yang menggodaku. Saudara, jika saja kamu membantuku, memohon, berikan saja kata-kata. Aku Jiang Xiao bersedia melakukan apapun untukmu. Mendorong wanita menanggung kesalahan. Apakah kau ini laki-laki? Bagaimana kita harus menghadapinya? Anda yang memutuskan. Tuan Jiang tadi bilang akan memanggilku ayah 3 kali. Saya ingin tahu apakah itu masih berlaku. Aku akan memanggilmu. Bisakah kamu memulihkan kerjasama dengan grup The film Jiang? was Itu tergantung translated pada and apakah Anda narrated by dapat M. memuaskan Media. penyelamat hidup saya. Jadi dia adalah dermawan penyelamat hidupmu. Ayah ayam. Saya buta, itu saya. Mohon kebesaran hati Anda mengabaikan kesalahan orang kecil. Tolong ampuni saya kali ini. Enyahlah. Baiklah, ayah saya tersesat sekarang juga. Selagi mereka tidak memperhatikan, mari kita cepat pergi. Tunggu sebentar. Ketua Y, kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Anda adalah orang yang berjiwa besar. Mohon biarkan kami pergi begitu saja seperti kentut. Bukankah dia berutang 5 juta padamu? Tidak, hanya bercanda. Siapa di sini yang pernah mendengar 5 juta? Belum pernah dengar. Saudara Haonan, jika kamu memiliki kesulitan di masa depan, saudara-saudaraku akan ada di sana kapanpun kamu memanggil. Saya tidak bisa menerima itu. Kakak, tolong ampuni kami. Kami hanya melakukan sesuatu untuk orang lain. Ada orang tua yang harus diurus dan anak kecil di rumah. Sampah tak berguna. Tunggu sebentar. Apa yang kau lakukan? Kau tidak masih ingin memukul seorang wanita kan? Hanan, tadi itu semua hanya salah paham. Aku sebenarnya hanya ingin menguji. Apakah kau peduli padaku? Benar, kalian berdua hanya selangkah lagi dari garis akhir. Tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang. Mengapa kalian tidak pergi mengurus surat nikah sekarang juga? Mengurus akta nikah. Baru saja putri Anda memberitahu saya bahwa kita tidak lagi memiliki hubungan apapun. Dan sekarang Anda menyesalinya. Kau pikir aku suka menanggung kerugian? Chen King, biar saya beritahu Anda. Saya ingin putus. Keluar. Chen Haonan, jangan keterlaluan. Kau ingin putus dengan putriku. Pertama, ganti rugi putriku dengan biaya putus. Benar sekali, kau menyia-nyiakan seluruh 3 tahun masa muda wanita tua ini. Sekarang kau telah menemukan wanita lain untuk dimanfaatkan. Kalau begitu, ganti rugi aku 1 juta. Untuk kerugian mental. Anda ibu dan putri dalam hal kemurahan. Benar-benar meneruskan tradisi keluarga. Chen King, Anda berselingkuh duluan. Lalu memakai identitasku untuk pinjaman berbunga tinggi. Bagaimana kau masih berani minta biaya putus dariku? Biar saya beritahu Anda. Saya tidak punya uang untuk diberikan kepada Anda. Aku tahu kau tidak punya uang. Kalau begitu, kau bisa meminta ini apapun. Ketua Y untuk itu. Bukankah dia sangat melindungimu? Ada apa? Dia bersedia membelamu, tetapi tidak mau mengeluarkan uang untukmu. Chen King, Anda benar-benar keterlaluan. Ketua Y, Anda yang berharga dan mulia. Jangan tertipu oleh pria ini. Anda tidak tahu. Di tempat kerjanya, dia melayani semua permintaan wanita kaya. Mungkin, dia bahkan punya penyakit. Cukup, saya sudah menyelidiki hal-hal yang dilakukan Chen Haonan. Semuanya untuk memuaskan putri Anda. Hasrat materi Chen King. Anda bertahan hidup dengan mengisap darinya. Dan masih menyebarkan rumor dan fitnah. Apakah Anda bahkan manusia? Anda dengar itu kan? Uang itu dipinjam oleh Chen King. Uang itu digunakan oleh Chen King. Itu tidak ada hubungannya dengan The film saya. was Ya, translated kami and narrated semua by M. mendengarnya. Media. Apakah Anda punya bukti? Uang itu dipinjam menggunakan identitasnya. Apa hubungannya denganku? Riwayat obrolan. Saya punya semua catatan transfer. Dan saya telah melalui begitu banyak tuntutan hukum. Jika Pengacara, saya sudah menyelidiki dengan jelas. Grup Huaye memiliki tim hukum terbaik Jiang Cheng. Mereka sepenuhnya dapat mengirim Chen King ke penjara. Nona Chin, berapa banyak uang yang Anda hutang kepada mereka? Mohon kembalikan sepenuhnya sesuai aturan. Mengerti? Mengerti. Nona Chen, mari kita pergi. Kau, apa yang kau lakukan? Nona Yel, terima kasih banyak untuk hari ini. Sekarang setelah masalah Anda selesai, mari kita bicarakan masalah kita. Milik kita. Jadilah pacarku. Mengapa Nyonya Shen? Di mana Ketua Shen? Ketua Zhang memiliki urusan mendesak yang muncul, dan saya akan hadir atas namanya. Ketua Zhang, kami selalu bersahaja dan dermawan, dan sangat menghargai amal. Oleh karena itu, hari ini kami telah menambahkan segmen kecil, sebuah lelang amal. Ketua Shen, informasimu benar-benar terinformasi dengan baik.
Semua hasil dari lelang akan disumbangkan yayasan di bawah namanya ke grup Sangxiang untuk digunakan bagi tujuan amal. Ketua Zhang ini benar-benar seorang filantropis yang hebat. Setelah menjadi sukses, hal pertama yang dia lakukan untuk berdonasi. Sekolah dasar Project Hopi di kampungnya. Apa sebutan untuk ini? Disebut mengingat penggali sumur saat minum air. Mereka memuji Seng Hao. Mengapa Anda tertawa? Aku, Seng Hao adalah orang yang Anda pedulikan. aku hanya menganggap Ketua Zhang sebagai panutan hidupku. Mengagumi kemampuannya. Ketua Seng saat ini sudah lama berubah. Lalang ini juga hanya bagian lain dari cara dia mengumpulkan kekayaan. Kamu tidak boleh memfitnah Ketua Zhang. Seorang jenius seperti yang memulai dari nol dan membangun kerajaan bisnis Jiangcheng. Ketua Zhang. Orang sepertimu tidak bisa memahaminya. Tunggu sebentar. Sisu tidak menyukai saya kan? Mengapa kamu tertawa? Aku memperingatkanmu. Sama sekali jangan mempermalukanku di depan Ketua Zhang. Namun lelang ini agak istimewa. Barang lelang itu koleksi pribadi Ketua Zhang. Dan aturannya adalah lelang buta. Kalian serahkan tawaran lalu dibuka bersama. Tawaran terdekat dengan harga asli harta itu. Orang yang paling dekat akan mendapatkan barang tersebut. Hari ini kita tidak melihat kekuatan finansial. Tetapi siapa yang paling memahami niat Ketua Zhang? Silakan lihat barang lelang berikutnya. The film was translated and narrated by M. Media. Ketua Wu Anda memiliki keahlian dalam giok. Menurut pendapat Anda berapa nilai batu giok ini? Aku memang pernah mendengar Seng Hao menyebutkan batu ini. Ukuran seperti ini benar-benar langka. Dilihat dari kualitasnya ini, seharusnya adalah giok es jenis lubang tua. Meskipun warnanya tidak mencapai tingkat hijau kekaisaran, itu masih memiliki nilai koleksi yang cukup besar. Setidaknya 30 juta yuan. Perkiraan kisaran harga untuk batu giok ini adalah 8 digit. 10 ratus ribu, 10 ribu, 100 ribu juta, 10 juta. Perkiraan Tetua Wu benar-benar akurat. Saya tidak menyangka bahwa di dalam batu ini akan ada kedalaman tersembunyi. Haonan, kamu hanya beruntung sebelumnya. Kali ini, Tetua Wu telah berbicara. Jadi berhentilah menulis omong kosong. Jangan khawatir, saya tidak akan menulis omong kosong. Nomor 24 menawar 40 juta. Nomor 3 menawar 65 juta. Nomor 9 menawar 10 miliar. Saya menawar itu. Haonan, bahkan jika kamu beruntung kali ini dan menebak dengan benar lagi, aku tidak bisa menghasilkan 10 miliar segera. Tidak apa-apa, saya juga tidak bisa memproduksinya. Kamu, Berhenti bicara omong kosong. Ketua Wu sudah mengatakan, jika 30 juta bernilai 10 miliar, saya akan mengambil nama belakang Anda. kau bocah mustahil kau mencoba menggunakan metode ini untuk menarik perhatian Ketua Zhang, bukan? Kurasa kau sudah gila. Sepertinya tidak ada dari kalian yang percaya. Berhenti bicara omong kosong. Jika itu benar-benar bernilai 10 miliar, apakah Ketua Xian hanya akan menilainya 10 juta? Tetua Wu sudah berbicara. Pria terhormat itu adalah Kepala Master Penilai Harta Karun Negara Naga. Dia tidak pernah salah. Nyonya Seng, bolehkah saya bertanya, jika orang tua ini bisa naik ke atas panggung untuk memeriksa batu ini dari dekat? Tentu saja Tetua Wu, silakan. Ini memang hanya sepotong. Giok lubang tua itu benar. Tetapi kerapuhan internalnya jelas tidak memandai. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin bernilai 10 miliar. Dengan mudah. Anda hanya melihatnya sekilas dari jauh. Bagaimana Anda bisa menarik kesimpulan seperti itu? Apakah Anda punya bukti? Tetua Wu, saya sarankan Anda berhenti membuang waktu untuk orang semacam ini. Dia jelas dikirim oleh pihak lain untuk menyabotas Ketua Zhang. Penjaga, tangkap dia dan bawa dia keluar. Serahkan dia kepada tim penegak hukum untuk interogasi menyeluruh. Saya sangat menyesal. Nyonya Zhang, dia hanya belum melihat dunia. Dia tidak bermaksud menimbulkan masalah. Mohon maafkan kami. Kami akan segera pergi. Yi Siju, kau masih melindunginya bahkan sekarang. Dia menyinggung Nyonya Zhang. Kau mau tarik keluarga Yi ke masalah. Apa yang kalian lakukan, petugas keamanan? Nyonya Xin, tolong, jangan khawatir. Saya hanya ingin semua orang melihat sesuatu yang baru. Siapa yang berani membuat masalah untuk grup Sangxiang saya? Ketua Zhang, Anda sudah tiba.
Ketua Shen, The film was ini adalah orang yang barusan translated and berulang kali narrated menyebabkan by masalah. M-Media. Saya yakin dia pasti memiliki niat jahat. Benar bocah ini bersikeras. Batu giok ini bernilai 10 miliar. Dan kemudian sengaja merusaknya. Dia jelas-jelas di sini untuk membuat masalah. Ya benar, dia dan saya sama sekali tidak mengindahkan Anda, Ketua Shen. Saya tidak menyangka Anda masih hidup. Berkat restu Anda, saya hidup cukup baik. Apa yang terjadi? Dia benar-benar mengenal Ketua Shen. Kalau begitu kita, jangan panik. Mari kita tunggu dan lihat situasinya. Nilai sebenarnya dari batu ini hanya diketahui dengan jelas oleh saya. Bukankah begitu, Ketua Shen? Bagaimanapun juga saya adalah Ketua Shen sekarang. Berapapun nilainya yang saya katakan, itulah nilainya. Tepat sekali. Bahkan jika Ketua Shen mengatakan hari ini bahwa itu tidak berharga, saya akan menerimanya. Kami minta maaf Ketua Siang, kami akan pergi sekarang. Jadi ini Nona Ye. Kecantikan nomor 1 Jiang Cheng. Reputasi Anda benar-benar mendahului Anda. Apa ini? Apakah Anda akan membela bocah ini? Ketua Siang, saya minta maaf kepada Anda, atas namanya saya menyesal. Nona Ye, permintaan maaf harus menunjukkan ketulusan, bukan? Tidak apa-apa. Jika Anda benar-benar tidak bisa memikirkan apapun, aku sendiri akan beri panduan lain hari. Ketua Siang, bagaimana Anda bisa? Ini adalah perselisihan antara Anda dan saya. Ini tidak ada hubungannya dengan Nona Ye. Baiklah, bagaimana kita selesaikan sabotas acara saya? Dan berbicara begitu sombong, jangan lupa, saya sekarang punya 10.000 cara untuk membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian. Anda begitu yakin bahwa saya yang berbicara omong kosong? Kalau begitu, apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Bertaruh dengan saya? Apa yang Anda miliki untuk dipertaruhkan melawan saya? Kita akan bertaruh pada giok ini. Jika nilainya tidak mencapai 10 miliar, saya pribadi akan memberikan 10 miliar. Jika nilainya mencapai 10 miliar, Anda berikan giok ini kepada saya. Berhenti main-main Anda, hanyalah seorang simpanan. Di mana Anda akan mendapatkan 10 miliar. Menjual apel. Ketua terhormat dari grup Sheng Sheng, benar-benar tidak berani bertaruh dengan pria simpanan. Apakah Anda takut saya akan menang melawan Anda? Sungguh lelucon, apa yang harus saya takuti dari taruhan? Jika Anda tidak dapat menghasilkan 10 miliar, saya akan membongkar Anda untuk membayar utang. Tunggu. Siapa bilang giok ini tidak bernilai 10 miliar? Ini adalah sepotong kelas atas dari giok hijau Ketaisaran Batu Naga. Giok langka 1000 tahun pun sulit. Tetua Wu, berapa nilai giok ini? Giok Batu Naga sebesar ini bisa disebut tak bernilai harganya. Saya sudah hidup begitu lama, dan ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Nilai minimumnya adalah 10 miliar. Itu hanya akan lebih, tidak kurang. Sangat berharga. Sekarang Anda lihat. Siapa sebenarnya yang belum melihat dunia? Siapa yang kurang wawasan? Saya benar-benar kurang wawasan sebelumnya, bukan? Untuk benar-benar meletakkan batu semahal itu di dalam akuarium sebagai hiasan. Ketua Shen, bukankah sekarang Anda harus menepati taruhan? Taruhan apa? Pendengaran saya akhir-akhir ini kurang baik. Apakah ada yang mendengar tentang taruhan? Apakah Ketua Shen selalu seperti ini? Bukankah ini menarik kembali perkataan Anda? Saya tidak mendengar apa-apa. Apakah Anda mendengarnya? Sheng Hao, Anda akan menarik kembali janji di depan banyak orang. Mungkinkah hari ini Anda selalu bilang pengusaha paling menghargai integritas? Dasar orang tua bangka, saya sudah memberi Anda muka, bukan? Hai sayang, apakah Anda mabuk? Ketua Wu sangat berjasa pada Sheng Hao. Jangan keterlaluan. Anda akan mengekspos diri Anda sendiri. Saya minta maaf Ketua Wu. Saya minum terlalu banyak barusan. Saya sedikit pusing. Karena memang begitu, maka saya harus menghormati taruhan dan menerima kekalahan. Seperti yang baru saja kita sepakati. Giok ini milik Anda. 10 miliar. Anak ini benar-benar mendapatkan rezeki nomplok. Terima kasih banyak atas bantuan Anda barusan, Tetua Wu. Tidak masalah, tidak masalah. Namun saya orang tua ini memang punya permintaan yang kurang sopan. Saya ingin tahu apakah teman muda ini mau setuju. Silakan bicara. Saya sudah bertahun-tahun di dunia barang antik dan giok. Dan ini adalah pertama kalinya saya melihat giok batu naga dengan kualitas unggul seperti itu. Saya benar-benar sangat menyukainya. Aku ingin tahu apakah dia rela melepasnya meski sakit. Saya orang tua ini bersedia menawarkan 12 miliar untuk membelinya. Apakah itu dapat diterima? Ini
Nah, Tetua Wu bersedia membeli potongan giap ini dari Anda, yang merupakan bentuk penghormatan kepada Anda. Janganlah tidak tahu berterima kasih. Hanya saja Anda nak bisa mengandalkan keberuntungan. Untuk dengan santai mendapatkan 12 miliar, Anda seharusnya diam-diam senang tentang hal itu. Anda tidak seharusnya mengatakannya seperti itu. Jika 12 miliar tidak cukup, saya bisa menaikkan harganya. Bagaimana dengan 15 miliar? 15 miliar. Anak ini benar-benar beruntung besar. Nak, saya sarankan Anda untuk segera menerimanya. 15 miliar cukup untuk 10 hidupmu. Kau lihat Tetua Wu suka giok ini. Dan kamu ingin menaikkan harga sesuka hati untuk menipu uang dari Tetua Wu. 20 miliar. Ini adalah harga tertinggi yang akan saya tawarkan. Bagaimana menurut Anda? Saya minta maaf Tetua Wu. Saya tidak akan menjual giok ini. Sheng Haonan dasar pria simpanan. Jangan tidak tahu diri begitu. Dia tak mau 20 miliar gratis. Apakah orang ini gila? Beberapa orang memang tidak ditakdirkan untuk kekayaan. Uang di depan mata pun tak tergenggam. Karena sikap teman muda ini begitu teguh. Kalau begitu biarlah. Seorang pria terhormat tidak mengambil apa yang dihargai orang lain. Saya orang tua ini akan menganggapnya. Saya tidak berjodoh dengan giok ini. Tunggu Tetua Wu. Maksud saya adalah, meskipun saya tidak menjual giok ini, karena Anda sangat menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Anda benar-benar mau memberikannya padaku. Pria terhormat tak mengambil barang berharga orang lain. Mohon terima. Karena memang begitu. Saya tidak bisa menerimanya begitu saja. Saya Wu Yuansheng. Bersedia berteman dengan teman muda ini. Jika Anda menghadapi masalah, saya orang tua ini dapat tanpa syarat membantu Anda sekali. Bagaimana dengan itu? Tetua Wu rela berutang budi pada orang lain. Ini benar-benar belum pernah terjadi. Budi Tetua Wu jauh lebih berharga daripada 20 miliar. Karena Anda sudah mengatakannya, maka saya hanya bisa dengan hormat menuruti perintah Anda. Baiklah, sebenarnya saya lelah sekarang. Saya tidak akan mengganggu kalian anak muda lagi. Tuan-tuan, saya permisi. Tidak tergerak oleh 20 miliar. Dan juga mendapatkan budi Tetua Wu secara gratis. Orang ini tidak sederhana. Tapi dia baru saja membuat Ketua Sheng kehilangan muka. Ketua Sheng pasti tidak akan melepaskannya. Orang seperti ini. Ketua Sheng menghancurkannya semudah. Menghancurkan seekor semut. Hadirin sekalian, lelang berakhir di sini. Pameran investasi akan dilanjutkan. Saya yakin semua orang melihat penampilan Nona Yi barusan. Semua orang melihatnya juga. Saya mengumumkan bahwa grup Wei akan kehilangan secara permanen kesempatan untuk bekerja sama dengan grup Sheng Xiang. Inilah konsekuensi menyinggung Ketua Sheng. Daftar hitam di seluruh kota. Sekarang grup Huaye tamat. Grup Huayen dibangun oleh Nona Ye melalui kerja kerasnya sendiri. Sayang sekali hancur demi seorang pria simpanan. Mari kita cari Tetua Wu. Dia bisa membantu grup Huaye. Tapi Tetua Wu hanya memberimu kesempatan satu ini. Kau bisa langsung sukses bersamanya. Apa yang terjadi hari ini adalah kesalahan saya. Saya akan bertanggung jawab. Dan selain itu, saya tidak tahan melihat seorang gadis menangis. Tapi ini adalah kesempatanmu. Tidak, saya harus pergi mencari Ketua Sheng lagi. Ketua Sheng, jika Anda bersedia memaafkan grup Huaye, Anda bisa membuat saya melakukan apa saja. Apa saja? Sisu jangan setuju dengannya. Selama saya bisa melakukannya. Baiklah, kalau begitu saya ingin bocah ini berlutut dan menjilati sepatu saya hingga bersih. Ketua Sheng, bisakah Anda mengubah permintaannya? Apakah Anda punya hak untuk menawar dengan saya? Simpanan macam kau hanya layak menjilat sepatu Ketua Sheng. Adalah keberuntungan besar Muna. Benar sekali. Bahkan sebutir debu di sepatu Ketua Sheng lebih berharga daripadamu, dasar pria hidangan. Lihat itu si Ju. Pria simpananmu sendiri yang menyebabkan bencana ini. Menyeretmu ke bawah. Namun dia tidak mau meminta maaf kepada Ketua Sheng demi dirimu. Orang ini tidak bisa menjadi pacarmu. Kau harus patuh menikahi Tuan Shen. Kekuatan Tuan Shen bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang ini. Benar, Sishu. Selama kamu bersedia menikah denganku, grup Shenku bersedia mengakuisisi grup Huaye. Bagaimana kalau kamu terus menjadi ketua Ye? Ketua Sheng, jika Anda bersedia memaafkan saya bersedia untuk memberikan tanah itu kepada Anda yang baru-baru ini diakuisisi oleh grup Huaye di selatan kota. Ini adalah milik grup Huaye, sebidang tanah terbaik.
Saya punya banyak tanah. Saya tidak kekurangan sebidang yang satu ini. Saya hanya ingin bocah ini berlutut dan menjilati sepatu saya hingga bersih. Aku tahu bahwa sebidang tanah itu memiliki dukungan. Nilai pengembangannya sangat besar. Benar jika grup YY mengembangkan tanah itu dengan baik, penilaian tanah ini bisa meningkat sebesar 30 miliar. Ternyata di bawah sebidang tanah ini, ada kuburan massal yang besar. Tidak akan masalah jika tidak dikembangkan. Tetapi pengembangan pasti akan segera menimbulkan masalah. Anda pasti akan kehilangan uang dalam waktu 3 hari. Lebih baik segera singkirkan. Jadi sudahkah Anda memikirkannya baik-baik? Apakah Anda akan menyelamatkan grup YY Anda? Atau menyelamatkan orang ini? Ketua Zheng sebidang tanah ini, sudah, konsesi terbesar yang bisa saya berikan. Sudah saya bilang saya tidak mau tanah, sialan Anda. Tidak masalah Anda akan menginginkannya. Shishu, cepat ambil kembali kontraknya. Tanah ini tidak boleh diberikan kepadanya. Haonan berhenti bicara. Kamu sudah cukup membuatku kesulitan. Anda tidak tahu nilai sebenarnya dari tanah ini. Sama sekali tidak boleh diberikan kepadanya. Ada banyak orang di sini. Saya tidak bisa memberitahu Anda alasannya. Tapi Anda harus percaya pada saya. Kamu memahaminya lagi. Begitu banyak bos besar hadir di sini. Tak seorang pun mengerti. Namun kamu dari semua orang memahaminya. Kamu pikir kamu ini siapa? Orang dengan visi investasi terbaik di seluruh Jiangsheng. Jika Ketua Zheng berani mengklaim tempat kedua, tidak ada yang berani mengklaim tempat pertama. Beraninya kamu melontarkan omong kosong di depan Ketua Zheng. Kamu hanya pantas menjilat sepatu Ketua Zheng. Itu tidak benar, Lin Fei. Visi investasi Zheng He selalu tajam. Dia tidak pernah gagal. Mungkinkah benar-benar ada misteri tentang sebidang tanah ini? Tapi itu benar-benar terlihat seperti sebidang tanah yang sangat biasa. Ketua Zheng, saya menyinggung Anda sebelumnya. Saya minta maaf kepada Anda. Jika Anda cukup berbelas kasih untuk melepaskan sebidang tanah ini, saya bersedia berlutut di hadapan Anda dan menjilat sepatu Anda. Tunggu sebentar. Sudahlah Ketua Ye, saya bukan orang yang tidak masuk akal. Saya ingin sebidang tanah ini. Benarkah? Lalu bagaimana dengan masalah grup Huaye? Apakah saya mengatakan bahwa jika saya mengambil tanah ini, saya akan membiarkan Anda pergi? Ketua Zheng, bagaimana Anda bisa menarik kembali kata-kata Anda? Ayo pergi Shishu. Sudah lama saya katakan, Ketua Zheng ini tidak baik. Melawan saya, jangan lihat diri Anda sendiri. Hal macam apa Anda sekarang? Saya lihat Anda cukup tertarik pada Yisiju itu. Bagaimana mungkin begitu, Mang Man? Saya hanya berbicara. Wanita macam itu. Saya sama sekali tidak tertarik padanya. Bagaimana mungkin dia bisa seseksi Anda? Jangan lupakan siapa Anda sebelumnya. Hal macam apa Anda ini? Tak kusangka Ketua Zheng yang kukagumi. Ternyata adalah orang seperti ini. Sebenarnya saya. Sejak 3 tahun yang lalu, ketika saya bertemu Ketua Zheng di sebuah perjamuan, saya diam-diam bersumpah dalam hati bahwa saya harus mencapai tingkat di mana saya bisa berdiri sejajar dengan Ketua Zheng dan kemudian memberitahunya betapa saya mengagumi dan menyukainya. Bahkan setelah Ketua Zheng menikah, saya selalu menyimpannya diam-diam di hati saya. Tapi mengapa Ketua Zheng? Cukup. Jadi Shishu menyukai saya selama ini. Karena memang begitu. Saya tentu tidak bisa hanya berdiam diri. Jangan khawatir, kami akan pergi mencari Tetua Wu. Tetua Wu pasti akan membantu kita. Kakek, bukankah dokter melarangmu terkena angin? Mengapa Anda lari ke sini lagi? Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Ini cucu perempuan saya, Wu Xiaoyu. Mohon maafkan perilakunya. Ini adalah orang yang saya ceritakan kepada Anda terakhir kali. Teman muda Haonan yang saya temui di Pelangan. Jika Nona Yev tidak menemani Anda, aku pasti akan memperkenalkan Xiaoyu kepada Anda. Tetua Wu, kita tidak punya hubungan seperti itu. Saya mengerti. Tetua, maafkan keterus-terangan saya. Anda sakit. Hei, ada apa denganmu? Jangan mengandalkan kakekku bersikap sopan padamu dan berbicara omong kosong. Teman muda Haonan, Anda terlalu khawatir. Saya baru saja menjalani pemeriksaan seluruh tubuh. Dan kesehatan saya sangat baik. Anda harus mempercayai saya. Saya bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Berhenti bicara omong kosong. Tetua Wu, kalau ku bilang aku Zheng Hao,
Apakah Anda akan mempercayai saya? Apa yang Anda katakan? Tetua Wu, saya tidak hanya tahu nilai sebenarnya dari teko sisa ini. Saya juga tahu bahwa saat itu menghabiskan 20 yuan. Tidak hanya membeli teko sisa ini, tetapi juga termasuk 7 cangkir teh kecil sebagai hadiah. Anda mengatakan angka ganjil tidak mengumpulkan kekayaan. Jadi Anda meminta satu lagi kepada Seng Hao. Ini dia. Apa yang baru saja Anda katakan? Apakah Anda mempercayainya? Saya tidak percaya, meskipun Ketua Zhang bukan orang baik, dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa seperti Anda. Berhenti menyombongkan diri. Baiklah, karena memang begitu adanya. Karena semuanya sudah selesai, saya akan pergi dulu. Anda mau kemana? Awalnya Anda datang ke sini untuk meminta bantuan saya, tetapi saya telah menyebabkan begitu banyak masalah bagi Anda. Saya perkirakan setelah ini, Anda tidak akan mau melihat saya lagi. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan Nona Yer. Bai Mengmen dan yang lainnya akan terus menatap saya, berada di dekat saya. Mungkin benar-benar akan menimbulkan masalah besar. Dia sangat aneh, dia jelas-jelas membantu saya. Namun dia tidak menginginkan imbalan apapun. Yes, Sishu, kembali ke sini sekarang juga. Ada apa nenek, apakah terjadi sesuatu di rumah? Beraninya kamu bertanya. Kamu mempermalukan keluarga Ye di depan Ketua Shen begitu parah. Kamu mendapatkan pacar tepat di depan Tuan Shen. Ya, Sisu, apakah kamu mencoba memberontak? Jika kamu masih anggota keluarga Ye, maka cepatlah kembali dan patuh menikah dengan keluarga Shen. Berhentilah berpikir untuk mewarisi bisnis keluarga. Haunan. Menikahlah denganku. Dia suruh aku masuk keluarga istrinya. Sebuah kesepakatan. Begitu saya menikah keluar, takkan pernah warisi keluarga ya lagi. Karena itu, aku butuh menantu tinggal di rumah. 1 juta per tahun. Anggap saja itu gaji Anda, karena menjadi suami saya. Saat dapat warisi keluarga Ye, pernikahan kita akan otomatis dibubarkan. Saya juga bisa memberi Anda tambahan 10 juta. Bagaimana dengan itu? Saya tidak ingin uang. Lalu apa yang Anda inginkan? Bagaimana kalau kita bertaruh? Saya tidak hanya bisa membantu Anda mewarisi keluarga Ye. Aku bisa buatmu melampaui Sheng dan menjadikan Anda orang terkaya di Jiangchen. Bagaimana itu mungkin? Berhenti bercanda, Haunan. Jika saya benar-benar mencapai itu, apakah Anda benar-benar akan menikahi saya? Aku... Ada apa? Apakah Anda takut? Taruhan adalah taruhan, apa yang perlu ditakutkan? Bagaimanapun tidak mungkin Anda bisa melakukannya. Ayo kita pergi, kita harus pergi dulu dan menyelesaikan prosedur pengalihan tanah. Sisu, apa yang saya janjikan, saya pasti akan tepati. Itu benar sebelumnya, dan sama sekarang. Uang. Kakek telah didiagnosis. Itu adalah kanker usus stadium awal. Dokter bilang kalau diobati sekarang, peluang hidup masih tinggi. Cepat mentu saya bersiap. Aku harus sendiri berterima kasih pada Haunan. Masuklah ke mobil, kakak mengundangmu. Apakah ini sikap untuk mengundang seseorang, Nona Wu? Ketua Zhang, silakan masuk ke mobil, baik. Lihat, ini adalah sikap untuk mengundang seseorang. Sisu, Anda kembali dulu. Saya akan datang mencari Anda setelah selesai. Kalau begitu hati-hati. Anda sangat cerdas. Anda seharusnya bisa menebak yang kubicarakan denganmu hari ini. Teman muda Haunan. Berkat Anda, saya bisa mendeteksi kanker usus tepat waktu. Anda benar-benar menyelamatkan hidup saya. Utang budi sekecil apapun harus dibayar berlipat ganda. Tetua Wu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Anda sangat pintar. Bisakah Anda menebak apa yang ingin saya tanyakan hari ini? 10 miliar. Setengah tahun yang lalu, grup Zheng Zheng kesulitan perputaran modal. Saya dalam kapasitas pribadi saya, meminjam 10 miliar dari Anda, dan menjanjikan Anda suku bunga bulanan sebesar 5%. Tanggal pelunasan adalah 12 September, yaitu kemarin. Tetapi kemarin, Anda tidak menerima 13 miliar gabungan pokok dan bunga. Karena Ketua Zheng yang sekarang, sama sekali tidak menyadari keberadaan uang ini. Seng Hao. Anda benar-benar Seng Hao. Zheng Hao ternyata masih hidup. Tidak, kita harus segera melenyapkannya. Mengapa terburu-buru? Meskipun dia masih hidup sekarang, dia bukan apa-apa. Masalah apa yang bisa dia timbulkan? Benar, dia bukan apa-apa sekarang. Bukankah itu berarti aku bebas berbuat apa saja? Tepat sekali, dan lagi pula. Bukankah kita baru saja mengambil
sebidang tanah utama darinya secara gratis. Ini buruk Ketua Shen. Sesuatu terjadi pada sebidang tanah The itu. film was Menurutmu apa translated yang harus kita and lakukan? narrated Aku by membeli M. rumah ini Media. untuk apresiasi. Sekarang kuburan massal telah digali di sana. Anda harus memberi kami kompensasi. Bayar kembali cepat siapa yang berani tinggal di tanah kuburan. Itu adalah seluruh gedung bagiku. Beri kami kompensasi dan kembalikan uangnya segera. Kembalikan uangnya, kembalikan uangnya. Harus mengembalikan uangnya, kembalikan uangnya. Apa yang harus kita lakukan Ketua Shen? Banyak pemilik properti berkumpul di kantor penjualan. Semuanya menuntut pengembalian dana. Tapi uang muka mereka 4 dikumpulkan oleh grup Huaye. Kalau begitu, jika kita mengembalikan uang mereka, berapa banyak yang harus kita kembalikan? 10 miliar. Itu dia. Itu pasti perbuatannya. Kita semua tertipu olehnya. Pergi. Beritahu orang-orang di kantor penjualan itu. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan. Cepat singkirkan para pemilik properti itu untuk saya. Mengenai masalah ini, saya tidak akan membayar 1 sen pun. Tapi Ketua Shen, jika memang begitu, tidak bisakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Tanya. Kembalikan uangnya segera. Kita harus mengembalikan uangnya. Kembalikan uangnya segera. Mundur. Semuanya mundur. Mundur. Mereka memukuli orang. Mama, Mereka memukuli orang. kamu baik-baik saja Mama. Putra, mereka memukuli orang. Hancurkan tempat ini untukku. Mereka memukul orang, mereka memukul orang. Mereka memukuli orang. Seandainya saja aku mendengarkan pemuda itu saat itu, lebih baik tidak membelinya. Tidak apa-apa Mama. Ini hanya sejumlah kecil uang. Itu adalah satu gedung utuh. Apakah itu jumlah uang yang kecil? Uangku. Di mana uangku? Mama. Ikat bocah Cheng Haonan itu dan bawa dia kembali padaku. Ini adalah stasiun kerja Anda. Saya tahu Anda tidak punya pekerjaan saat ini. Jadi untuk saat ini, bekerjalah di grup Huaye. Aku. Saya tahu Anda ingin membantu saya, tapi saya memeriksa informasi Anda. Anda sebelumnya tanpa pengalaman mengelola perusahaan apapun. Jadi saya sarankan agar Anda tetap mulai dari tingkat akar rumput terlebih dahulu. Aku. Orang terkaya di Jiangqing yang memulai dari nol, tanpa pengalaman mengelola perusahaan. Meski ku beritahu kau takkan percaya. Apakah ada masalah? Tidak masalah. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Lin Fei. Tidak mudah untuk menarik 10 miliar sekaligus. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana Anda menyelesaikan ini. Ketua Yi lihat. Grup Xiangda telah runtuh. Bukankah ini tanah yang baru saja kita alihkan ke Grup Xiang? Itu benar. Untungnya kita bertindak lebih awal. Mereka baru mulai konstruksi hari ini dan menggali area besar kuburan massal. Sekarang para pemilik properti menjadi gila. Mungkinkah? Apa Haonan sengaja waktu itu? Cheng Haonan, kamu masih berani makan sebidang tanah untuk pengembangan Shengda itu. Apakah itu perbuatanmu? Tidak, kakak. Saya sudah menasihati Anda saat itu, tetapi Anda tidak mendengarkan. Sesaat setelah kau bilang tanah turun nilai, ayunan sekop berikutnya menggali kuburan massal. Mama saya sangat marah. Dia sekarang terbaring di rumah sakit. Jika masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, aku akan mengambil nama belakangmu. Tunggu sebentar. Hei Nyonya Tuawu, maaf mengganggu Anda. Saya mengalami masalah di sini. Bisakah Anda mengirimkan beberapa permen kepada saya? Tetuau apa? Aku masih ayah kuatmu. Ada kata-kata terakhir. Tidak, tunggu sebentar kakak Kian. Saya punya cara. Saya bisa membantu Anda mendapatkan kembali uang Anda, selama Anda dan saudara-saudara Anda mendengarkan saya. Kamu punya cara. Kakak Kian, dia hanyalah bocah bajingan berwajah pucat yang menjual diri. Cara macam apa yang mungkin dia miliki? Mengerikan kau berani macam-macam denganku. Hentikan. Wutua, mengapa Anda datang sendiri? Tidak ada yang bisa membantu siapapun yang datang. Kau pikir aku tidak akan berani memukul orang tua? Tuan angkat. Turun. Keluar lagi. Membuat masalah bagi saya. Tuan angkat saya salah. Hentikan memukulnya. Dasar bocah nakal. 3 hari tanpa disiplin kau rusak atap. Ini adalah kakak Cheng Anda. Bukankah ini kasus air bah menghanyutkan kuil Raja Naga? Mulai sekarang kau adalah kakak Chengku. Dengan satu perintah darimu, adik-adikmu pasti akan patuh tanpa pertanyaan. Tetua Wu, jadi apa hubungan kakak Kian dengan Anda? Panggil saja Bien Xiao Kiam. Tetua Wu menunjukkan kebaikan dan pengakuan yang besar kepadaku. Urusan Tetua Wu dalam hidup ini adalah urusanku. Mulai sekarang urusan kakak Cheng adalah urusan Anda. Mengerti? Saya tidak pernah menyangka wanita itu menjadi begitu berbisa dan jahat. Itu semua sudah berlalu.
Selama saya masih hidup, saya pasti akan bangkit kembali dan membuat mereka membayar harganya. Ini adalah Seng Hao yang saya kenal. Keluargamu, semua sumber daya tersedia untuk Anda gunakan. Saya orang tua ini, pasti akan memberikan dukungan penuh saya. Ayo teriakan itu. Halo Kakak Chen. Kakak Chen, begini mengenai masalah uang muka untuk ibuku. Apakah Anda mengerti? Saya tidak mengerti. Lakukan saja seperti yang diinstruksikan oleh kakak Chen Anda. Baiklah, Ketua Shen. Sekarang ada rumor yang mengatakan bahwa grup kita akan mengembalikan uang muka dan juga akan menambahkan pembayaran kompensasi sebesar 1 juta yuan. Ini adalah memaksa kita untuk membayar. Siapa sebenarnya yang menyebarkan rumor ini? Saya tidak tahu. Semua orang sekarang menunggu kita untuk mengeluarkan pengumuman publik dan membayar uang itu. Selain itu, orang-orang di kantor penjualan sekarang berkumpul dalam jumlah yang semakin meningkat. Saya takut jika seseorang di dalam menghasut masalah dan konflik pecah, maka kita akan berada dalam masalah. Pengembang yang tidak bermoral menipu kami para pemilik properti. Cepat kembalikan uang hasil jerih payah kami. Menipu pemilik properti. Bisakah grup Sangxiang Anda menangani ini? Tanpa kompensasi 1 juta yuan per rumah, saya akan membongkar Anda secara daring. Perusahaan sebesar ini sama sekali tidak memiliki kredibilitas. Saya tidak akan pernah membeli rumah Anda lagi. Semuanya apakah saya benar? Ya, tepat sekali. Cepat suruh bos Anda keluar ke sini untuk meminta maaf, mengembalikan uang dan memberikan kompensasi kepada kami. Kompensasi. Hei Kakak Kian, jangan dibicarakan lagi. Saat kami mengambil inisiatif, para pemilik properti ini menjadi sangat bersemangat. Kakak Cheng berkata, ini disebut perang opini publik. Semua orang berpikir seperti ini secara internal. Selama satu orang berani mengambil inisiatif, sisanya akan mudah ditangani. Membayarnya buat diam saja. Kau tak sanggup atasi rakyat jelata. Anda benar-benar sekelompok kegagalan yang tidak berguna. Ketua Shen seseorang jelas memanipulasi pasar di balik layar. Selain memotong kerugian kita segera, kita tidak punya pilihan lain. Melanjutkan hanya akan menyebabkan kerugian yang lebih besar. Sekarang di dunia maya orang-orang mulai menggali aibmu. Sialan, Ketua Shen. Lalu sekarang, tarik lagi sumbanganmu untuk 100 lapangan sepak bola dan gunakan untuk kompensasi. Jika tidak cukup ambil dari yayasan amal. Ini, bukankah itu tidak pantas? Jika tidak, saya akan memotongnya dari gaji Anda. Dalam waktu 3 jam, segera selesaikan masalah ini untuk saya. Jika Anda mengerti maka mulailah bekerja. Zheng Hao, jangan berpuas diri. Kita masih punya jalan panjang. Saya punya banyak waktu untuk menggunakan uang Anda demi menghancurkan Anda. Kakak Chen, kau benar-benar luar biasa. Pengembalian dana dan kompensasi grup Sheng semuanya sudah tiba. Tekanan darah ibuku juga sudah turun. Bukan apa-apa, namun bantu saya menyelidiki sumber uang ini. Saya paling akrab dengan rantai modal grup Sheng. Mengeluarkan begitu banyak uang sekaligus jelas menunjukkan adanya masalah. Haonan, selamatkan saya. Ye Seju, bahkan jika kau berteriak sampai tenggorokanmu serak hari ini, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Apa semua keributan ini? Nenek, kau akhirnya tiba. Aku memanggilmu ke sini karena aku ingin kau menjadi saksi. Nenek, Anda harus menegakkan keadilan untuk saya. Rulong sedang berbicara. Mengapa Anda menyela? Bicaralah pelan-pelan. Apa yang terjadi? Sekuritas Huayi milik Ye Seju karena operasi yang tidak tepat berutang 3 miliar kepada keluarga Shen. Tuan Shen sudah berbicara. Entah, biarkan keluarga Yi melunasi utang untuknya, atau minta Ye Seju segera bercerai dan menikah dengan keluarga Shen untuk melunasi utang. Anda bicara omong kosong. Jelas Anda yang menyuap. Ketua grup Huaye, dia gelapkan dana publik main saham lalu berutang. Apa maksudmu kami menyuap? Apakah kau punya bukti? Bisnis secara inheren melibatkan untung dan rugi. Bagaimana? Kau kehilangan uang dan menyalahkanku untuk itu. Sisiu, terlepas dari itu, fakta bahwa ada hutang uang adalah benar bukan? Bahkan jika itu masalahnya, saya bisa membayar kembali 3 miliar ini sendiri. Jangan paksa aku menikah dengan Shen. Dengan apa kau akan membayar? Mau jual diri bayar utang? Anda benar-benar mempermalukan saya. Ye Seju, kau tidak akan pergi hari ini. Kontrak pengalihan grup Huaye dan perjanjian perceraian. Kau harus memilih salah satunya hari ini. Anda sedang bermimpi. Dasar jalang tercela. Beraninya Anda berbicara kepada adik laki-laki Anda seperti itu, Ibu. Bahkan jika Anda tidak menyukai saya, mengapa Anda membantu Ye Rulong anak haram ini? Anda masih berani berbicara. Justru karena saya melahirkan beban tak berguna seperti Anda, sehingga ayah Anda pergi keluar dan mencari wanita lain, menyebabkan saya tidak bisa mengangkat kepala di keluarga Ye. Rulong adalah satu-satunya pewaris yang saya saksikan tumbuh di keluarga Ye. Apakah ada yang salah jika saya membantunya? Kau dengar itu Ye Seju? Ini adalah takdirmu. Karena kau tidak mau memilih, aku pastikan kau tak dapat apa-apa. Ambil tindakan. Lepaskan saya. Lepaskan. Lepaskan. Hentikan. Haonan, Hentikan dia untukku.
Haunan, Apakah kamu mencoba memberontak? Cucu Anda yang memulai ini lebih dulu. Kamu membawa begitu banyak orang ke sini. Apa maksud dari semua ini? Sebagai seorang pria, melindungi istri saya sendiri. Apakah ada masalah dengan itu? Haunan cepat. Mari kita cepat pergi ke grup Huaye. Ye Rulong, masalah ini. Saya akan mengingat ini. Sheng Haonan, kau merusak rencanaku lagi. Kau malah membiarkannya kabur. Bagaimana situasinya sekarang? Ketua Yi, dalam pembukuan perusahaan, sebagian besar dana telah hilang. Grup Huayi kini hanyalah cangkang kosong. Berapa dana darurat yang bisa disediakan perusahaan? Paling banyak 100 juta. 100 juta sudah cukup. Anda ingin berdagang saham? Sama sekali tidak. Apakah Anda pikir perdagangan saham adalah lelucon? Jika orang biasa memasuki pasar saham, mereka pasti ditakdirkan untuk gagal. Percayalah pada saya. Hanya saya yang bisa menyelamatkan grup Huaye sekarang. Tetapi jika taruhan itu gagal, kerugian kita akan lebih besar lagi. Dalam situasi saat ini, hanya Seng Hai yang menciptakan legenda pasar saham saat itu, yang bisa menyelamatkannya. Atas dasar apa Anda berharap? Saya untuk percaya. Saya bisa menyelamatkan ini. Karena saya adalah Seng Hao. Dan Seng Hao terlalu kuat. Baiklah Honan, saya akan menyerahkan masalah ini sepenuhnya di bawah tanggung jawab Anda. Manajer Su, Anda bantu dia. Ketua Yi, apakah Anda gila? Cukup bicara. Real Estate Changhong. Investasikan 100 juta seluruhnya. Harga Real Estate Changhong saat ini 9 yuan dan 3 jiao. Dalam 5 menit itu akan naik menjadi 11 yuan dan 7 jiao. Jual semuanya saat itu. Itu naik. Itu benar-benar naik. Ketua Yi, saya baru saja menjualnya sesuai instruksinya. Dan Chang Hong mulai jatuh. Kami mendapat... Tuan Shen. Gawat. Gawat. Ada apa sekarang? Ji Media. Tiba-tiba di-delisting. Di-delisting. Ini tidak mungkin. Baru saja Tetua Wu tiba-tiba menjual semua saham. Ji Media. Tiba-tiba di-delisting. Bagaimana ini bisa terjadi? 3 miliar. Semua hilang. Tidak. Saya tidak. Cepat ke bandara. Bawa Mas Yi kembali padaku. Setelah Jai Media bangkrut, harga saham budaya Gumai melonjak. Modal awal kami 100 juta, sekarang menjadi 5 miliar. Nona Ye, Huayi Securities terselamatkan. Itu bagus Honan, kita akhirnya berhasil. Baiklah, baiklah. Tidak perlu khawatir lagi. Tapi Tuan Chang, bagaimana Anda tahu bahwa Jai Media akan runtuh? Tentu saja itu karena setengah tahun yang lalu, si Media mengalami kesulitan keuangan. Diam-diam kau datang pinjam uang. Hanya saya yang tahu tentang masalah ini. Tuan Chang, apa yang Anda pikirkan? Kami masih berutang terima kasih kepada Tetua Wu. Masalah ini, dialah yang memberitahu saya. Saya mengerti. Kalau begitu kita harus mencari kesempatan untuk berterima kasih dengan layak kepada Tetua Wu. Bos, Mas Yi itu sudah naik pesawat. Gawat. Ye Rulong, berdagang saham itu menyenangkan bukan? Cheng Haonan. Cheng Haonan. Aku akan membunuhmu. Tuan Shen, tenanglah. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Jangan berbicara sembarangan. Tunggu saja. Berdagang saham, memang seperti ini. Siapa suruh keberuntungan Anda buruk, atau bahwa keterampilan Anda lebih rendah? Tidakkah Anda setuju? Cheng Haonan, jangan merayakan terlalu cepat. Hanya 3 miliar. Ketika produk baru keluarga Yen diluncurkan dan menghasilkan uang, itu akan jauh lebih banyak daripada sekadar 3 miliar. Baiklah, kalau begitu semoga Anda The beruntung. film was translated and narrated by M Media. Kerabatmu telah menghancurkanku. Apakah kamu tahu? 3 miliar. Semua hilang. Lalu bagaimana aku jelaskan pada ayam? Ketua Shen mohon jangan marah. Anak itu hanya beruntung. Setelah produk baru keluarga Yikama dirilis, saya pasti akan mendapatkan uang ini kembali nenek. Saya jamin, Anda akan mendapatkan uangnya kembali. Sampah tak berguna. Kamu pemboros yang tidak berguna. 1 jam. Kamu kehilangan 1 miliar penuh. Nenek saya salah. Apa gunanya mengakui kesalahan? Uang ini dimaksudkan untuk pemasaran produk baru. Dan kamu benar-benar menggunakannya untuk spekulasi saham. Nenek, masih ada 1 minggu sampai peluncuran produk baru. Saya pasti akan mendapatkan semua uang ini kembali. Cepatlah, dan pergi. Direktur Bai, Bai Wenji adik laki-laki Bai Mengme. saya tahu Anda adalah saudara ipar Ketua Shen. Anda pasti bisa membantu saya. 1 miliar. Itu bukan jumlah yang kecil. Kakak belum tentu mau kasih. Produk Yi laku modal kembali.
Aku kembalikan pokok dan bunganya. Semuanya kembali kepada Anda. Saya juga bisa memberikan 50% lagi kepada keluarga Bai. Tidak. 60% dari hak distribusi produk baru. Bagaimana menurut Anda? Rulon. Anda sangat tulus. Namun saya bisa menawarkan sebuah ide kepada Anda. Direktur Bai mohon beritahu saya. Menurut apa yang baru saja Anda katakan, Ye Seju pasti telah mendapatkan sejumlah besar uang. Jika Anda ingin mendapatkan uang dari seorang wanita, ada banyak cara. Yang paling sederhana adalah menculiknya dan menanganinya. Haunan, sebenarnya, aku tidak punya banyak keinginan yang muluk-muluk. Aku hanya ingin mencari uang dengan benar, dan kemudian menjalani hidup yang kuinginkan. Aku akan memiliki sebuah keluarga, memiliki anak. Andai hidupku sederhana dan bahagia, aku akan sangat puas. Itu benar. Sederhana dan biasa adalah makna yang sebenarnya. Kamu tidak mulai membuatku marah di masa depan. Sebenarnya aku adalah tipe orang yang mudah menangis. Jika kamu tidak bisa menghiburku dengan benar, kamu tamat. Sisu sebenarnya memasukkan saya dalam rencana masa depannya. Sisu, apakah Anda pikir saya cocok menjadi seorang suami? Kamu adalah orang yang baik. Hanya saja terkadang, kamu suka menyombongkan diri. Tapi untungnya, kamu telah menyelesaikan semua yang kamu katakan. Kalau begitu, apakah Anda masih ingat yang sebelumnya, taruhan? Tentu saja aku ingat, kamu bilang, jika kamu membantuku melampaui ketua Zhang, kita akan. Aku mau ke kamar kecil. Mengapa Sisu belum keluar juga? Bagaimana kalau aku pakai kemampuanku mengintip toilet wanita? Tidak mungkin. Ye Sisu sangat mempercayaiku. Aku sama sekali tidak boleh ceroboh seperti sebelumnya. Aku melakukan ini hanya untuk mencari Sisu. Sama sekali tidak akan melihat wanita lain. Dasar berandal. Aku minta maaf. Apakah Anda gila? Apa yang Anda lakukan? Permisi, aku minta maaf. Sisu, kamu pergi kemana? Sisu tidak akan pergi tanpa berkata apa-apa. Dia dalam bahaya. Meskipun dia sudah menikah, tapi wanita ini, dia benar-benar memukau. Tuan Shen, gadis ini, bagaimanapun juga, dia akan menjadi milik Anda cepat atau lambat. Mengapa Anda tidak memilikinya lebih dulu? Ye Seju, bukankah kamu suka berpura-pura menjadi berbudi luhur? Bukankah kamu tetap jatuh ke tanganku? Jangan mendekat. Lihatlah auranya itu. Dia benar-benar tak tertahankan. Direktur Bai, kontribusi Anda yang terbesar. Mengapa menyerah? Lebih menyenangkan jika kita bermain bersama, Direktur Bai. Selama Anda senang, bermain-main saja sesuka Anda. Kita akan berhenti ketika kita bosan. Jangan khawatir, tuan muda ini pasti akan bisa menikmatinya dengan hati-hati. Ya Tuhan, saya tidak tahan lagi. Ye Seju, hari ini saya akan membiarkan Anda merasakannya. Mulai sekarang dia akan tahu bagaimana rasanya. Nah, lihat dirimu Cheng Haona. Anda benar-benar menemukan jalan ke sini. Dan Anda masih ingin bermain pahlawan menyelamatkan si cantik. Karena Anda sudah datang. Jangan pernah berpikir untuk keluar dari pintu ini sambil berdiri. Bukankah ini adik laki-laki Bai Mengmeng? Mengapa dia ada di sini juga? Dia adalah orang yang Anda bicarakan. Nah, kamu berani melotot padaku. Apakah kamu percaya? Aku tidak akan mengambil bola matamu. Karena Anda sudah datang, saya akan membiarkan Anda melihat dengan baik wanita Anda. Dan bagaimana rasanya ketika dia berada di bawah saya. Anda berani memukul Tuan Shen. Jangan mendekat.
kalian bertiga tamat hari ini. Saya dengar mereka bilang bahwa Anda adalah orang yang keluar dan menjual diri untuk hidup dari orang lain. Orang sepertimu hanyalah seekor semut di mataku. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati tanpa perlu berusaha. Kau berani memprovokasi ipar ketua Shen. Kau celaka. Bai Wenji, jika kakakmu tidak menikahi ketua Jian, kamu ini apa? Kau tanya aku ini siapa? Nah, aku punya 10.000 cara untuk membuatmu tanpa ada yang tahu menghilang dari dunia ini. Coba saja aku. Kau pikir aku tidak akan berani? Aku beritahu kau, orang-orang seperti kami, mereka bisa berbuat kejahatan tanpa disentuh polisi. Contohnya beberapa bulan lalu aku, wanita tua yang kutabrak itu. Apa yang kamu katakan? Kenapa kau begitu kesal? Bukankah itu hanya menabrak orang tua? Sayang sekali aku tidak menghabisinya. Itu menyebabkan aku dimarahi oleh kakakku. Jadi ibuku ditabrak olehnya. Bai Mengmeng yang menyuruhmu melakukannya kan? Bukan urusanmu. Tetapi pada saat itu, tim penegak hukum mengatakan pelakunya sudah meninggal. Kau lihat laporan berita itu. Dan kau benar-benar mempercayainya. Tentu saja aku menyuruh Rulong mencarikan kambing hitam untukku. Kau tahu, itu hanya menghabiskan 200.000. Dan orang itu bersedia untuk dengan sukarela menanggung kesalahan untukku. Aku akan melaporkanmu. Aku akan membuatmu. Jangan buang-buang tenagamu. Sekarang kau hampir tak bisa melindungi diri sendiri. Omong kosong apa yang masih kau bicarakan? Selain itu, bukti-bukti sudah kuhancurkan. Jika kau punya nyali silakan saja tuntut. Direktur Bai, apa kau baik-baik saja? Tangkap dia. Bawa bocah ini keluar untukku. Bangun-bangun. The film was translated Bai Wenji, and narrated by kamu M. habisi Media. aku hari ini. Jika tidak, kamu tidak akan bisa. Kau pikir aku akan membiarkanmu melihat matahari terbit besok? Nah, ini adalah konsekuensi dari berurusan dengan kami. Setelah kau tiada, Yesi Shu baik dirinya maupun uangnya akan menjadi milikku. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kakak Chang, aku sudah bereskan semua orang di luar. Cepat bawa Nona Ye dan pergi. Kalau begitu berhati-hatilah. Jika sesuatu terjadi pada Ye Sishu, aku pasti akan membuat hidup kalian sengsara. Sishu, kamu tidak berpikir jernih. Cepatlah tidur. Haunan. Aku merasa tidak enak badan. Sishu, aku tidak bisa pada saat seperti ini mengambil keuntungan darimu. Tolong aku, Haunan. Tolong aku. Sishu, apakah kamu tahu siapa aku? Aku tahu kamu adalah Lonan. Kamu adalah suamiku. Sishu, aku pasti akan bertanggung jawab atas dirimu. Karena Ye Rulong melindungi Bai Wenji, dia pasti meninggalkan jejak. Orang seperti Ye Rulong, apakah dia benar-benar akan dengan patuh menghancurkan bukti? Kantor Ye Rulong. Pria itu Ye Rulong menyembunyikan sesuatu cukup dalam, di mana dia akan meletakkan bukti itu. Jadi Ye Rulong adalah pelaku kebiasaan yang melindungi Bai Wenji.
Orang seperti ini pasti akan mengintai. Rekaman pengawasan dari waktu itu. Baiwen Ji Rulo. Aku ingin kalian berdua membayar harga atas ibuku. Apa maksudmu tidak dapat ditemukan? Jelas ada catatan dalam pembukuan. Aset senilai 20 miliar penuh. Bagaimana mereka bisa lenyap begitu saja? Departemen Keuangan tidak tahu apa-apa. Apa gunanya mendesak saya? Tidak, saya harus pergi bertanya kepada Departemen Keuangan. Mungkin saja Zheng Hao menginstruksikan mereka untuk tidak memberitahumu. Apakah Anda bodoh Zheng Hao sendiri? Bagaimana mungkin dia sama sekali tidak menyadari kemana asetnya sendiri pergi? Grup merugi beberapa hari terakhir. Kalau bertindak begitu kau akan menimbulkan kecurigaan mereka. Kamu adalah orang yang memberitahuku saat itu bahwa selama perbuatan itu selesai, aku akan menikmati kekayaan dan kemuliaan. Dan sekarang, Siapa sangka Anda sebodoh ini? Perusahaan yang sangat baik telah dihancurkan oleh Anda seperti ini. aku masuk. Ketua Shen, ini dikirim oleh keluarga Qin dari Jingzhou pagi-pagi sekali. Keluarga Ken dari Jingzhou. Itu bagus sekali. Keluarga Qin, salah satu dari 3 keluarga besar di Jingzhou, akan datang ke Jiangcheng untuk menyelidiki dan menanamkan modal. Mereka telah memilih grup Sheng Sheng kita. Mereka ingin membahas aliansi dan kerjasama dengan kita. Benarkah? Tentu saja itu benar. Saya menemukan sebelumnya. Grup Sheng Sheng punya koneksi dengan keluarga Qin di Jingzhou. Mungkin itu adalah anak itu Zheng Hao yang memiliki semacam koneksi. Sekarang ini kebetulan menguntungkan kita. Itu bagus. Dengan cara ini kita bisa menyelesaikan krisis mendesak grup. Setelah saya mendapatkan dukungan keluarga Qin, bukankah semua keputusan soal Jiangcheng ada padaku? Kakak, kau harus membelaku. Menangis sepanjang hari ada apa sekarang? Aku diurus oleh bocah Chang Haonan itu. Sudah berakhir. Kakak aku ini pria dewasa. Bagaimana aku harus menghadapi orang setelah ini? Mama, Apa? Meng Meng, cepat kembali. Sesuatu terjadi di rumah. Anda bilang ini adalah leverage terhadap putra saya. Ibu Bai Meng Meng. Jadi kenapa kalau memang begitu? Bukankah kamu hanya menginginkan uang? Sebutkan hargamu. Sebutkan harga menurutmu berapa nilainya. 1 juta seharusnya cukupkan. Seseorang hanya bernilai 1 juta bagimu. Apa lagi? Untuk orang sepertimu, 1 juta sudah cukup bagimu. Untuk hidup nyaman selama sisa hidupmu bukan? Anak muda tahu kapan harus berhenti. Ayah Bai Meng Meng. Kami bersedia memberimu 1 juta. Kau seharusnya puas dengan itu. Awalnya aku berpikir kamu akan menasihati Bai Wenji untuk menyerahkan diri. Sekarang sepertinya aku terlalu melebih-lebihkanmu. Angan-angan. Aku tidak akan membiarkan Wenji menyerahkan diri. Kalau begitu aku tidak punya pilihan selain pergi dan melaporkan Bai Wenji atas nama asliku. Semua tuduhan ini digabungkan. Sudah cukup untuknya 10 kali lipat. Tunggu sebentar anak muda, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Beritahu kami, dan kami akan memuaskanmu. Aku takut kamu tidak akan memberikannya. Bagaimana kalau begini? Tanda tangani akta hibah ini. Menggunakan semua aset keluarga Baimu untuk ditukar dengan putramu. Kau. Sepertinya nyawa putramu tidak bisa dibandingkan dengan ini. Kehidupan yang kaya dan mulia. Ibu dan ayah, jangan setuju padanya. Meng Meng, kamu akhirnya kembali. Kamu harus membela kakakmu. Karena saya ada di sini hari ini. Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh Wenji. Bai Wenji menyebabkan kecelakaan fatal. Mama, aku tidak mau. Kau harus menyelamatkanku. Berhenti menangis. Belum cukupkah Anda mempermalukan kami? Kakak, cepat bicara baik-baik dengan kakak ipar. Kakak ipar pasti bisa membantuku. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Anda bela saya. Berhenti menangis, berdiri. Hanya satu hal ini. Dan kalian semua takut seperti ini. Anda cukup mempermalukan saya. Kakak ipar benar-benar bisa membantuku. Kakak ipar Anda adalah orang terkaya di Jingcheng. Adakah yang tidak bisa dia tangani? Cukup tidakkah Anda berpikir bahwa hanya karena Anda memiliki beberapa bukti sialan, Anda bisa menimbulkan masalah di sini? Orang-orang saya akan segera tiba di sini. Karena Anda berani datang sendirian hari ini, maka jangan berencana untuk pergi. Kau dengar itu, nak? Berani melawan keluarga baik kami. Kau mencari mati. Bagaimanapun juga dia seharusnya sudah mati sejak lama. Hari ini saya akan menghabisinya.
Kak, kenapa kau masih membuang kata-kata padanya? Aku akan mengurusnya sekarang juga. Anda berani menyakiti saudara saya. Apakah kamu baik-baik saja, nak? Apakah kamu baik-baik saja? Orang-orang tangkap dia. Tunggu apa lagi, serang? Tanpa perintah kakak Chen, mereka tidak akan berani bergerak sembarangan. Anda. Sekarang bisakah kita bicara dengan benar? Ini masih tentang topik yang tadi. Apakah kamu menginginkan kekayaan keluarga? Atau kamu menginginkan putramu? Wenji. Ibu dan ayah semakin tua. Akan ada banyak hal di mana uang dibutuhkan di masa depan. Terlebih lagi kakakmu. Itu bukan mama dan papa. Kalian semua demi uang. Kalian meninggalkanku. Wenji, kau juga tidak bisa menyalahkan kami. Satu orang bertindak, satu orang menanggung akibatnya. Kami tidak bisa membiarkan seluruh keluarga kami terseret ke dalam kekacauan ini. Kakak, aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Itu semua kakakku. Itu kakakku dan Yirulon yang menginstruksikanku untuk melakukannya. Aku tidak tahu apa-apa. Bai Wanji, dasar bajingan tak tahu terima kasih. Saya sarankan Anda untuk tidak merayakan terlalu cepat. Orang-orang saya akan segera tiba. Terima kasih atas pengingatnya. Namun aku juga tidak akan tinggal di sini. Aku akan memberimu waktu 3 hari untuk memikirkannya. Ingin harta warisan? Atau kamu menginginkan putramu? Benar. Perusahaan masih memiliki aset pribadi. Kamu belum menemukannya, kan? Jika kamu masih tidak bisa menemukannya, maka jangan pernah berpikir untuk mendapatkannya. Keuntungan apapun dari keluarga Ken, dari Jingshou. Kamu sudah bangun. Tadi malam. Shishu. Aku akan bertanggung jawab atas dirimu. Tadi malam. Terima kasih telah menyelamatkanku. Shishu. Itu salahku karena tidak melindungimu dengan baik. Shishu. Selama aku ada di sini mulai sekarang, tidak ada yang akan bisa menyakitimu. Halo. Aku memanfaatkan orang tuaku yang sedang tidur dan membubuhkan stempel resmi. Ini kontraknya. Apakah ini terlihat dapat diterima? Bagaimana dengan buktinya? Jangan khawatir. Kata-kataku adalah janjiku. Apakah kamu tidak penasaran bagaimana aku berhasil mendapatkan bukti itu? Yirulon, Mereka mengelilingimu karena kamu adalah ipar ketua Xian. Mereka memiliki keuntungan untuk didapatkan. Begitu Anda tidak bisa lagi memuaskan nafsu mereka, apakah Anda pikir mereka tidak akan berbalik melawan Anda? The film was Kau benar. translated and narrated by M Media. Semua aset grup Bai telah dialihkan tanpa kompensasi ke grup Huaye. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Saya sudah bilang bahwa apa yang saya janjikan akan saya tepati. Semua orang yang menindas Anda, saya akan membuat mereka membayar harganya. Haunan. Terima kasih. Selanjutnya, sekarang giliran Ye Rulong. Direktur Bai. Kau mencariku. Apakah kau memintaku untuk menangani sesuatu? Kau berani-beraninya membahasnya. Direktur Bai, tolong jangan marah. Aku mempercayaimu. Itulah mengapa aku menyerahkan masalah itu kepadamu. Tapi kamu segera berbalik dan menjual bukti itu kepada Chen Haonan. Aku lihat kamu berniat jahat padaku. Direktur Bai, kamu pasti telah ditipu oleh orang itu. Aku menghancurkan segalanya. Dihancurkan. Lalu bagaimana dia mendapatkannya? Anak itu pasti meretas komputerku. Direktur Bai, aku sungguh tidak tahu apa-apa tentang ini. Kamu terus mengatakan bukti itu dihancurkan. Dia meretas komputermu. Bagaimana mungkin dia mendapatkannya? Yirulon, kamu mengkhianatiku. Direktur Bai, tolong biarkan aku menjelaskan. Tidak perlu menjelaskan. Tunggu saja. Direktur Bai, aku sungguh tidak bermaksud hal lain. Aku memberitahumu
Keluarga Yemu. Gawat. Yi Rulong, apa yang kamu lakukan? Bai Wenji. Karena kamu tidak adil. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Halo. Gawat. Direktur Bai dia bunuh diri. Sipers Grup Huaye, Ketua Y. Saat ini seluruh Jiangcheng sedang memperhatikan produk baru Grup Y, melebihi standar logam berat. Bisakah Anda memberitahu kami situasi spesifiknya? Sebelum menjawab pertanyaan semua orang, aku harus bicara dulu pada semua orang. Jauh sebelum peluncuran produk baru, aku sudah menemukan masalahnya. Tapi Ketua Ye Rulong bersikeras mengabaikannya. Bahkan kau fitnah aku bermotif kotor. Bersama dengan nenek buyut Ye, mereka mengusirku dari keluarga Ye. Sekarang Grup Huaye dan Grup Y sama sekali tidak memiliki hubungan. Jadi itulah yang terjadi. Setelah produk baru dirilis, Hua Group ya segera membeli produk tersebut untuk diuji. Dan dalam waktu sesingkat mungkin, kami mengembangkan penawar. Hari ini, aku ingin memberitahu semua orang bahwa Grup Huaye bersedia menjual penawar dengan biaya terendah. Dengan harga murah, mereka yang menghadapi kesulitan keuangan juga dapat mengajukannya secara gratis. Sayangnya, karena Grup Huaye ditinggalkan oleh Grup Y, kapasitas produksi kami tidak mencukupi. Tapi kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu para korban. Mohon yakinlah. Saham keluarga Yi kami kini telah mencapai batas bawah. Selain itu, kebencian publik sangat besar. Sekarang ada juga industri lain bersatu untuk memboikot Grup Y. Adapun Grup Huaye kini dipuji oleh publik sebagai perusahaan yang teliti. Sahamnya sudah meroket. Seharusnya aku tidak mempercayaimu. Bisnis keluarga ya yang berusia sahabat justru akan dihancurkan oleh tanganmu. Nenek, saya salah. Saya juga tidak menyangka hal-hal akan berkembang seperti ini. Apa gunanya menangis? Cepat ambil 3 miliar yang kamu peroleh. Dan akuisisi Grup Huaye untukku. Mengakuisisi, ya Rulong. Saat ini, Grup Y hampir tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Daripada membahas kerjasama, Anda masih berani bermimpi tentang akuisisi. Bagaimanapun kita adalah keluarga. Sekarang keluarga Y sedang dalam masalah. Si Zhu jangan cuma berdiri diam. Saya sudah melakukan yang terbaik untuk membereskan kekacauan Anda. Itu kau sebut diam saja. Saya mendirikan Grup Huaye sendiri. Saya sama sekali tidak bisa menyerahkannya kepada Anda. Sebenarnya, tidak mustahil untuk membuat Isu setuju. Itu tergantung pada ketulusan Anda. 3 miliar tidak cukup untuk Anda. Apalagi yang Anda inginkan. Anda dan nenek buyut Ye memegang 43% saham. Pindahkan itu kepada saya, dan kita bisa membahasnya. Ye Sisiu memegang 10% saham. Itu berjumlah 53%. Apakah dia mencoba menjadi pemegang saham terbesar Grup Y? Anda menghitungnya dengan cepat, tepat sekali. Apa yang saya inginkan adalah persis itu. Tidak mungkin. Ya Sisiu, keluarga Ye membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Justru membesarkan orang tak tahu terima kasih. Yisi Jo, kamu lebih memilih membantu orang luar daripada membantu adikmu sendiri. Bagaimana aku bisa melahirkan pengkhianat sepertimu? Hati nurani saya bersih. Ye Sisiu, jangan sombong. Hasilnya masih belum pasti. Kalau begitu saya berharap Anda beruntung. Sekarang selain pergi ke Ketua Zhen, sepertinya Anda tidak punya pilihan lain. Ketua Shen, hanya Anda yang bisa menyelamatkan Grup Y sekarang. Tolong bantu kami. Jika Anda punya urusan katakanlah. Jika tidak nyahlah. Ketua Shen, Grup Y kami baru-baru ini menghadapi masalah besar. Kami berharap Anda meminjamkan dana untuk arus kas. Saya jamin, selama masalah ini diselesaikan, kami pasti mengembalikan pokok dan bunganya. Selanjutnya di masa depan Grup Y, pasti akan mengikuti kepemimpinan Anda Ketua Shen. Dan tidak akan pernah tidak setia. Jika Anda begitu tulus, maka sulit bagi saya untuk menolak. Bicaralah, berapa banyak uang? 1 miliar, 1 miliar. Suku bunga harian 1%. Jika tidak ada masalah, tanda tangani ini. Suku bunga ini terlalu tinggi. Itu tidak cocok. Kalau begitu lupakan saja. Tunggu, saya setuju. Saya akan tanda tangani. Ya Rulong, memang pergi menemui Ketua Zhang. Grup Y berjanji bahwa untuk setiap botol produk baru, dengan faktur, seseorang dapat menerima harga asli. Kompensasi 30%. Mereka umumkan luas-luas bahwa mereka telah menerima dukungan dari Ketua Zhang. Hanya 30%. Jika Grup Y tidak begitu pelit, perputaran modal mereka lebih sulit dari yang kita duga. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir. Saya sudah menginstruksikan Xiao Qian. Bukti yang dia kumpulkan sebelumnya harus digunakan sekarang. Ketua Shen, ini buruk. Apa yang terjadi? Sejak Yi Rulong mengumumkan bahwa dia telah menerima dukungan dari grup Shengsheng, opini publik tidak hanya gagal mereda, itu juga menyeret kami ke dalam kekacauan. Selain itu, seseorang menggali informasi tentang Anda, menarik donasi, dan menyalahgunakan dana.
Mereka bahkan memposting bukti transaksi tersebut. Saat ini di internet, semua orang mengutukmu. Cukup. Segera tarik kembali modal 1 miliar itu. Keluarkan pernyataan di seluruh jaringan. Keluarga Ye dan grup Sheng Sheng sama sekali tidak memiliki hubungan. Ya, Yuru Long si idiot itu. Sudah berakhir. Keluarga Ye tamat. Neneknya akan baik-baik saja. Nenek. Cepat panggil ambulans. Selamat datang semuanya untuk menghadiri Grup Huaye, rapat akuisisi untuk Grup Ye. Saya umumkan, Grup Ye secara resmi menjadi anak perusahaan Grup Huaye. Kedepannya, kami tak akan sia-siakan usaha buat penawar. Untuk ganti rugi semua orang, Grup Huaye juga akan terus menerapkan filosofi mengutamakan manusia dan membawakan kepada semua orang lebih banyak produk bagus dan layanan yang baik. Nona Yi benar-benar bodhisattva yang hidup. Dia menyelamatkan nyawa suamiku. Ya benar, Nona Ye diusir dari keluarga Ye. Namun dia tidak mengeluh, tetapi malah mencurahkan seluruh upayanya untuk menyelesaikan masalah bagi masyarakat The umum. film was Jian Cheng kita translated membutuhkan and wirausahawan narrated by seperti dia. Media. Tepat sekali, benar sekali. Si Ju, ibu sangat merindukanmu. Ibu tahu, putriku pasti adalah bakat yang luar biasa. Saya dengar, ibu ketua Ye lebih sayang anak laki-laki, mengabaikan putri kandungnya sendiri. Perlakukan anak haram seperti harta, dia benar-benar pantas mendapatkan ini. Apa yang dia lakukan sebelumnya? Apakah Anda lupa? Saya tidak pernah punya ibu. Bagaimana? Bisa terima kalah begitu saja? Sampah tak berguna. Banyak orang di sini, tapi tak satu pun memberi solusi. Apa gunanya kalian bagiku? Ketua Shen. Siang Pang, Direktur Keuangan Utama Grup Sheng Sheng. Grup Huayan saat ini sedang berkembang pesat. Solusi terbaik kita adalah bekerja sama dengan mereka. Tidak mungkin. 3 hari kemudian, pameran investasi keluarga Qin khusus untukku selenggarakan. Jika kepala keluarga Qin tahu bahwa grup Sheng Sheng kita hanya bisa mengandalkan niat baik orang lain untuk tetap beroperasi, mereka mungkin tiba-tiba berubah pikiran dan berhenti bekerja sama dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Tapi, grup tersebut saat ini menghadapi kesulitan operasional. Selain itu, saya telah menyelidiki bahwa keluarga Qin dari Jingzhou memiliki masalah. Jiang Peng, kamu adalah karyawan lama perusahaan. Perusahaan begini bagaimana bisa kau? Kamu masih mengkhianati kami. Mungkinkah kamu sudah dibeli oleh grup Huaye dan berada di sini untuk mengganggu moral? Zhang Peng, Anda dipecat. Tanya, Ketua Shen, semua yang saya katakan adalah kebenaran. Anda tidak bisa memecat saya hanya karena nasihat jujur itu pahit didengar. Saya bilang Ian, apa kau tidak mendengarku? Baiklah, perusahaan dan bos seperti ini. Saya tidak perlu tinggal di sini. Jiang Peng telah menjadi direktur keuangan selama bertahun-tahun. Dia simpan banyak rahasia perusahaan. Orang mati tidak bisa bicara. Ketua Shen, tak disangka, kau mau hancurkan aku sepenuhnya. Ketua Ye, aku terpaksa minta perlindungan padamu. Saya punya cukup banyak rahasia mengenai grup Sheng Sheng di tangan saya. Anda pasti akan tertarik. Siang Pang selalu setia kepada grup. Dia pasti benar-benar didorong ke batas. Saya akan berbicara dengannya. Kalau begitu saya akan kembali dulu. Anda, Nama saya Cheng Haonan. Saya adalah suami Ketua Ye. Dengan identitas saya ini, bisakah saya mewakili Ketua Ye? ya, tentu saja. Ceritakan tentang itu. Bagaimana situasi grup Sheng Sheng saat ini? Sejujurnya pada Anda, grup Sheng Sheng sudah merugi selama beberapa bulan berturut-turut. Sejak grup Huaye mengakuisisi grup Y, saham grup Sheng Sheng beberapa hari terakhir ini terus menurun. Perusahaan berada dalam keadaan panik. Lalu, mengapa Anda pergi? Saya hanya mengusulkan kerjasama antara grup Sheng Sheng dan Huaye. Lalu aku tahu keluarga Qin Jingzhou memiliki masalah. Tunggu. Masalah apa yang Anda temukan pada keluarga Qin? Keluarga Qin dari Jingzhou itu memiliki banyak aset yang tidak dipublikasikan. Informasi yang tersedia secara daring sangat langka. Kepala keluarga Qin itu bahkan lebih misterius. Kami tidak dapat menemukan informasi identitas apapun tentang dia. Ada banyak keluarga terkemuka di Jingzhou. Keluarga seperti keluarga Qin yang bersikap rendah hati, tidak jarang. Begitukah? Lebih dari itu, Anda juga tidak akan bisa mengetahuinya. Karena seseorang memburu Anda harus tinggal di perusahaan untuk saat ini. Kita akan membicarakannya setelah keadaan mereda. Sayang, semoga kamu baik-baik saja. Wei Mingming, apa yang Anda inginkan? Jangan sentuhi Sishu. Jika kamu ingin menyelamatkan gundik kecilmu, datanglah ke gedung yang belum selesai di pinggiran kota. Jika kamu datang terlambat, aku tidak bisa menjamin apa yang mungkin terjadi. Bukankah ini aneh? Mengapa aku memanggil suamimu, sayang?
Nyonya Xiong, penculikan itu ilegal. Nona Ye, ini bukan penculikan. Aku hanya mengundangmu ke sini untuk melihat sesuatu. Pertukaran wajah. Maksudmu Cheng Haonan sekarang adalah ketua Shen yang asli. Cukup pintar bukan? Tidak, dia bukan orang seperti itu. Dia memang orang yang seperti itu. Dia penuh nafsu, boros, mencari kesenangan, dan menghabiskan uang seperti Inilah dia yang sebenarnya. Sedangkan untuk dirinya yang sekarang, Nona Ye, kau percaya orang begini bisa jeti lebih baik? Dia hanya mendambakan kekayaanmu, melihatmu sebagai orang yang naif, orang yang bisa bantu dia bangkit lagi. Setelah dia dapat uang dan kuasa lagi, apakah kamu pikir dia tidak akan menendangmu ke samping lagi? Kalau aku bilang aku Zheng Hao, apakah Anda akan percaya pada saya? Saya tidak percaya Anda. Meskipun Ketua Zheng bukan orang baik, dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa seperti Anda. Berhentilah menyombongkan diri. Jika saya berhasil, apakah Anda benar-benar akan menikahi saya? Saya tahu. Anda adalah Honan, Anda adalah suami saya. Saya pasti akan bertanggung jawab atas Anda. Tidak. Dia tidak akan. Ya, dia akan melakukannya. Orang itu dia. Paling pandai memanipulasi pikiran orang. Nona Ye, kamu benar-benar tertipu olehnya. Isu, apakah Anda baik-baik saja? Haonan, apakah itu benar-benar nyata? Anda sebenarnya Ketua Shen yang asli. Sisu, dengarkan penjelasanku. Aku memang menggunakan asetmu sebagai modal untuk kebangkitanku. Tapi aku bersumpah, aku tulus padamu. Tidak. Ketua Xiang yang terkenal ternyata telah jatuh ke keadaan ini. Wei Mingming, kau benar-benar bodoh. Pada saat seperti ini, kamu masih keras kepala. Jangan. Wei Mingming, kau sungguh memberitahu Ye Rulong tentang ini. Mengingat ambisinya, setelah dia tahu siapa Ketua Shen, bukankah dia akan mengambil alih posisinya? Sudah kuduga dari Ketua Shen. Anda menebak ini juga. Yi Rulong, kamu berkomplot melawanku. Apa yang baru saja Anda katakan? Saya merekam semuanya. Ini adalah pengakuan lisan Wei Mengmang atas bukti kriminal. Yi Ru, kamu tidak tahu malu. Jangan hentikan aku akan mengambil pisau. Mati saja. Haonan, Anda berdarah begitu banyak. Tetap di sini, jangan bergerak. Kemana Anda akan pergi? Tunggu aku di sini. Tenanglah. Begitu kau mengambil nyawa, tidak akan ada jalan kembali. Saya sudah lama tidak bisa kembali. Saya beritahu Anda, Bai Wendy juga saya bunuh. Anda membuat saya kehilangan segalanya. Saya tidak punya pilihan. Bunuh aku. Lepaskan Sisu. Biarkan dia pergi. Biarkan dia melaporkan saya. Kirim aparat tangkap aku. Lalu bunuh aku. Bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku lindungi Sisu dan pastikan dia hidup. Jangan maju lagi. Sisu, cepat pergi sekarang. Jangan paksa saya. Yi Rulong, kami menerima laporan nama asli. Setelah beberapa tuduhan padamu terbukti, jika Anda terus melawan, kami akan langsung menembak mati. Yi Seju, Anda menang. Haonan, bangunlah. Haonan. Haonan. Haonan, Anda sudah bangun. Sisu, The film was Aku. translated Apa yang and terjadi sebelumnya? narrated by Semuanya Ed sudah Mead. berlalu. Sisu. Terima kasih karena bersedia mempercayaiku. Karena Anda bersedia.
memberikan hidup Anda. Alasan apa yang saya miliki untuk tidak mempercayai Anda? Shishu. Lukaku. Dokter juga sangat terkejut. Luka Anda sembuh pada hari yang sama. Kecuali kehilangan banyak darah, itu tidak meninggalkan bekas. Mungkin itu adalah apa yang Lin Fei dan Bai Mengmeng pernah lakukan padaku. Yang mulai berefek, sambaran petir surgawi itu tidak hanya memberiku kemampuan supernatural, tetapi juga memperkuat kondisi fisikku. Sayang sekali Bai Mengmeng berhasil melarikan diri. Tim penegak hukum mengingat bahwa reputasi ketua Sheng palsu. Tidak berani menangkapnya secara langsung. Itu tidak masalah. Cepat lambat aku buat mereka bayar. Saya adalah perwakilan dari keluarga Ken dari Jingzhou. Kamu seharusnya tahu mengapa kepala keluarga Ken memanggilmu ke sini kan? Tolong jelaskan padaku. Ini adalah Kamu tidak perlu tahu apa yang tertulis di dalamnya. Pada konferensi bisnis besok, kepala keluarga Qin akan mengumumkan perjanjian kemitraan dengan grup Sheng Sheng. Satu putaran suntikan modal, 10 miliar. Jumlah yang begitu besar, pasti membutuhkan penandatanganan kontrak. kalau begitu setelah ini, apakah grup Sheng Sheng akan dapat mendominasi Jiangcheng? Yakinlah, keluarga Qin secara alami akan membereskan semua hambatan untukmu. Selama saya bisa mendapatkan dukungan keluarga Qin dan meminta mereka membersihkan semua rintangan untuk saya Sheng Hao bersedia menjadi anjing keluarga Qin seumur hidup. Aku sampaikan ketulusanmu atas namamu. Kamu boleh pergi sekarang. Terima kasih kepala keluarga Qin. Kakek kamu membuatku mati. Ini pertama kalinya aku begitu serius dalam berakting. Kakek, apakah menurutmu penampilannya terlihat meyakinkan? Pertunjukannya memang cukup meyakinkan. Haonan Anda kembali. Semuanya berjalan lancar bukan? Tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga ada keuntungan tak terduga. Aku belum akan memberitahumu tentang ini. Lihat ini dulu. Mengapa kamu memiliki informasi rinci? Kepala keluarga Ken. Karena aku adalah kepala keluarga Qin. Ini adalah skema Sheng Hao yang sudah diatur sejak lama. Sheng Hao memulai dari nol. Tidak seperti keluarga kuat yang sudah mapan itu, The film yang was akarnya sangat translated dalam. and Oleh narrated karena by itu, M. dia Media. datang dengan metode ini. Merekayasa sebuah keluarga Qin Dingshu dari pendukungnya. Karena Dingshu benjen Chen berjauhan. Dan memang ada banyak keluarga mapan Chen kuat yang misterius dan tidak terduga. Oleh karena itu, hanya diperlukan sedikit rekayasa. Dan itu tidak akan menimbulkan kecurigaan. Di dalamnya ada akta kelahiran, ijazah, surat izin mengemudi, kartu ban, singkatnya semua identitas yang seharusnya dimiliki oleh kepala keluarga Qin ini. Kecuali fakta bahwa orang ini tidak ada. Semua detail identitas dapat diverifikasi. Kebetulan tersedia untuk aku gunakan. Lalu mengapa kamu tidak mengatakan saja bahwa kamu adalah kepala keluarga Ken dan langsung menakut-nakuti mereka sampai mati? Ketika aku pertama kali mengganti wajahku, aku belum mampu lindungi diri. Jika aku menggunakan identitasnya saat itu, kemungkinan besar aku akan terbongkar. Tapi sekarang adalah waktu terbaik. Jadi begitu, Besok adalah konvensi bisnis. Waktu untuk menutup jaring telah tiba. Bersikaplah cerdas nanti. Perjamuan malam ini adalah tingkat tertinggi konvensi bisnis. Di seluruh Jiangcheng, semua bangsawan kaya dan selebriti akan hadir. Terutama Anda Ketua Shen. Anda sama sekali tidak boleh mempermalukan saya. Tuan Sheikh, mengapa kita belum masuk? Tentu saja kami sedang menunggu Ketua Shen. Masuk sekarang kau masih bisa santun. Ujung jubah Ketua Shen. Gunakan otakmu. Tentu saja kami di sini. Berpura-pura bertemu dengannya. Tuan Shen ada di sini. Bukankah ini Ketua Shen? Sungguh suatu kebetulan. Nyonya Shen, apakah dia tidak datang bersamamu? Jika Anda tidak tahu cara bicara, tutup mulut sialan Anda. Ya. Mana mungkin saya berhak untuk menanyakan keberadaan Nyonya Shen? Malam ini, Ketua Xiang akan melompat dan menjadi penguasa sejati Jiangcheng. Nyonya Shen menunggumu di rumah. Untuk berita itu hanya itu saja. Sekarang Anda tahu cara bicara. Haonan, Anda seharusnya tidak mengacaukan apapun hari ini kan? Saya selalu merasa bahwa sesuatu akan terjadi hari ini. Jangan terlalu memikirkannya. Apa yang mungkin terjadi hari ini?
Nah, lepaskan tangan kotormu dariku. Kenapa kau lagi? Apa maksudmu aku lagi? Shizyu, kamu sekarang adalah ketua cantik nomor 1 yang terkenal di Jingzhou. Mengapa kamu masih memperlakukan jadi dia hanya seorang gigolo? Apel, mungkinkah anak ini sangat berbakat di bidang itu? Bagaimanapun aku lebih baik darimu. Kamu, Tapi itu kau. Kenapa kau selalu memikirkan istri orang lain? Sungguh menjijikkan. Ye Seju, tidakkah kamu tahu, hari ini, keluarga Ketua Zheng mengadakan acara besar. Bagaimanapun saya sudah menjalin hubungan dengan Ketua Shen. Ketika saatnya tiba, saat keluarga Shen kita meraih kesuksesan besar. Meski kau menangis memohon aku tetap tak menginginkanmu. Jangan khawatir. Bahkan jika saya mati di luar, tak perlu kau pikirkan. Sayang, bagaimana kau bisa mengucapkan kata-kata sial seperti itu? Jangan khawatir sayang, saya hanya bercanda. Kamu, jadi Anda begitu menganggur. Mengapa membuang kata-kata pada orang mati? Ketua Shen, Anda harus memberi pelajaran yang baik kepada anak ini. Dalam acara sepenting hari ini, bagaimana dia bisa masuk? Haonan adalah suami saya. Tentu saja dia masuk bersama saya. Kalau begitu saya harus merasa kasihan pada Nona Ye. Anda akan menjadi janda. Ketua Seng sangat sombong hari ini. Karena saya punya modal untuk bersikap sombong. Setelah hari ini berakhir, saya akan menjadi penguasa tunggal Jiangcheng. Besok akan menjadi tanggal kematian Anda. Tapi jangan khawatir. Saya akan mengurus dengan baik, menjaga Nona Ye. Anda berani memukul saya. Keamanan. Tangkap anak sombong ini. Dan usir dia. Kau benar-benar tidak sabar ya. Siapa yang berteriak liar di sini? Ketua Wu, Anda sudah tiba. Kakak Haonan, kakak Siju, Anda datang cukup pagi. Permisi, perwakilan keluarga Qin Ao. Ran yang saya lihat hari itu. Benar ini saya. Maafkan Shen atas penglihatannya yang buruk. Keluarga Wu sebenarnya, perwakilan keluarga Qin di Jingzhou, menjadi perwakilan hanya sementara. Lalu setelah hari ini, status saya, bukankah itu pasti akan lebih tinggi dari keluarga Wu? Ketua Wu, barusan anak ini memukulku tanpa berkata apa-apa. Tidakkah menurutmu dia harus diusir, agar kepala keluarga Qin tidak datang, dan pandangannya tercemar? Anda bilang kakak Haonan memukul Anda. Apakah Anda punya bukti? Apakah Anda butuh bukti? Jika aku ingin dia keluar, dia harus keluar. Tempat keluarga Kim. Saya tidak punya wewenang. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bertindak sendiri. Pengawal. Ketua Jen, kenapa kau begitu terburu-buru? Di pertemuan sepenting ini, kenapa Nyonya Xiang tidak ada di sini? Apa itu urusanmu? Aku hanya bertanya santai, kenapa kau begitu gelisah? Mungkinkah Nyonya Xiang tidak memilih untuk tidak datang, melainkan tidak bisa datang? Apa maksudmu dengan itu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya menunjukkan sedikit perhatian. Bocah, jika kamu tidak ingin semuanya berakhir terlalu buruk, sebaiknya kamu menahan diri sedikit. Setelah hari ini, besok, grup Sheng akan terima suntikan modal keluarga Qin Jingzhou sebesar 10 miliar. Pada saat itu, aku akan menjadi Raja Jiangcheng. Aturanku akan menjadi aturan bagi seluruh Jiangcheng. Apakah kamu takut sekarang? Aku sangat takut. Baru saja di jalan, aku menemukan sebuah kontrak. Ketua Jen, apakah kau tahu apa yang tertulis di kontrak itu? Apa itu? Kontrak itu sebenarnya menyatakan bahwa grup Sheng akan dialihkan ke grup Huaye secara gratis. Sepertinya, kau sudah menjual perusahaan itu kepadaku. Dengan kata lain, grup Sheng sekarang hanyalah cangkang kosong. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Bahkan ada tanda tangan pribadimu di atasnya. Mustahil, aku tidak menandatangani ini. Kau bocah, beraninya kau memalsukan kontrak. Apakah kamu percaya? Aku akan menyuruh Tuan Qin menghancurkanmu segera. Semuanya. Kudengar Ketua Shen selalu tenang menghadapi perubahan. Dan tenang di saat bahaya. Tidakkah kalian semua merasa bahwa Ketua Shen saat ini telah berubah? Sepertinya begitu. Akhir-akhir ini aku selalu merasa Ketua Seng seperti orang yang sama sekali berbeda. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku adalah yang asli. Ketua Xiang yang otentik. Aku sedang menunggumu mengatakan itu. Zhang Peng, cepat keluar dan beritahu semua orang perbuatan baik apa yang Ketua Jian telah lakukan selama bertahun-tahun ini. Zhang Peng, kau pengkhianat. Bukankah ini Xiang Peng, CFO dari grup Sheng? Itu dulu, dia dipecat oleh Ketua Zheng sudah lama.
Semuanya, saya bekerja dengan rajin. Selama lebih dari 1 dekade di grup Sheng Sheng, saya tidak hanya ditinggalkan oleh Ketua Shen, tetapi karena saya menyimpan rahasia Ketua Shen, saya hampir disingkirkan. Bagaimana mungkin Ketua Zheng melakukan hal seperti itu? Ketua Sheng benar-benar telah berubah. Dalam 3 bulan terakhir, Ketua Sheng tidak hanya menarik donasi bangun lapangan sepak bola untuk sekolah dasar harapan, tetapi juga berulang kali menyalahgunakan dana publik dari Yayasan Amal untuk menutupi defisit perusahaan. Selain itu, dia mengakuisisi aset pribadi dan juga dicurigai memalsukan laporan palsu dan menghindari pajak. Justru karena saya tidak dapat menoleransi hal ini dan takut dijebak atas kejahatan Ketua Shen dan menseret dia keluar. Apa yang dia katakan? Nyonya Zheng sudah tiada. Orang ini ada masalah di kepala. Cepat usir dia. Itu benar. Bai Mengmeng sudah tiada, dan dia secara pribadi Ketua Zhen dilenyapkan oleh Apa yang kamu tahu? Ini hanya sedikit kesenangan antara suami dan istri. kalian berdua suami dan istri. Biasanya tak ada kerjaan lebih baik kan? Lalu bagaimana Anda menjelaskan ini? Kakak Shen, kami sudah berada di The kantor film was Ketua Shen. translated Kalau begitu and buka freezer itu, narrated by dan biarkan M semua Media. orang melihat, apakah Nyonya Zheng benar-benar ada di dalamnya. Tidak, mustahil. Aku tidak tahu dia akan. Biasanya setelah kami selesai bermain, dia keluar sendiri. Sheng Hao, buktinya meyakinkan, dan Anda masih tidak mau mengakuinya. Tidak masalah, jika Anda tidak mengakuinya. Sekarang kita akan memanggil dokter forensik, datang dan melakukan pemeriksaan, untuk lihat jelas bagaimana Bai Mengmeng menemui ajalnya. Apakah ada sidik jari Ketua Zheng di lehernya? Saya dengar sudah lama bahwa Bai Mengmeng, orang yang naik pangkat pakai uang. Tak disangka, dia akan menemui nasib seperti itu. Tapi Ketua Zheng tidak bisa melakukan pembunuhan. Itu benar. Aku melenyapkan orang itu. Jadi kenapa? Bagaimanapun keluarga Qian akan melindungiku. Bai Mengmeng yang tidak punya dukungan. Hilang jika dia hilang. Siapa di antara kalian yang peduli? Hidup orang seperti itu cukup tidak berharga. Semua yang hadir adalah orang-orang yang kuat dan berpengaruh di Jiangcheng. Siapa yang akan peduli dengan kehidupan seekor semut? Saya peduli. Tidak ada yang berhak untuk merenggut nyawa orang lain. Siapapun yang ingin peduli-pedulilah. Ketua Wu, aku tuntut bertemu kepala keluarga Qin sekarang. Kalau begitu silakan, biarkan kepala keluarga Qin muncul. Saya minta maaf karena membuat semua orang menunggu. Sejujurnya, saya adalah kepala keluarga Qin, Qin Haonan. Apakah dia kepala keluarga Qin? Semuanya harap tenang. Tuan Qin silakan jelaskan. Banyak orang di sini seharusnya pernah bertemu saya. Itu benar. 3 bulan lalu, keluarga Qin saya bermaksud untuk mendukung kekuatan lokal, Jiangcheng sendiri. Jadi saya datang dari Jingzhou. Dan tiba di Jiangcheng, saya menggunakan nama samaran orang biasa, Sheng Haonan. Saya ingin diam-diam menyelidiki yang disebut orang terkaya di Jiangcheng, Sheng Hao. Namun, selama penyelidikan, saya menemukan bahwa yang disebut Ketua Zheng ini adalah seseorang yang luar biasa di luar, tetapi busuk di dalam. Seorang bajingan. Dia secara pribadi melenyapkan istrinya sendiri. Mengingat hal The ini, film was sulit translated baginya and untuk memikul tanggung narrated jawab by besar. M Media. Saya mengumumkan bahwa keluarga Qin saya secara resmi membatalkan kerjasama dengan grup Sheng Sheng. Kami secara resmi menjalin kerjasama dengan grup Huaye. Pada saat yang sama, saya juga ingin mengajukan permintaan yang lancang kepada Nona Yer. Shishu, maukah Anda menikah dengan saya? Bawakan hadiah pertunangan. Selamat Tuan Qin, Anda tidak hanya membantu Jiangcheng, hukum penjahat, sekalian dapat jodoh baik, sangat patut dirayakan. Ya benar, Tuan Qin juga dapat dianggap menantu Jiangcheng kita. Kami rakyat biasa, juga turut berbagi kehormatan ini. Tuan Qin dan Nona Ye benar-benar pasangan yang sempurna, pasangan yang ditakdirkan. Pantas saja, Sisyu selalu begitu baik padanya. Jadi kami terus-menerus menentang tokoh besar. Mustahil. Dia tidak mungkin anggota keluarga Qin. Dia tidak mungkin Tuan Qin. Jika saya bukan Tuan Qin, kalau begitu Direktur Sheng silakan jelaskan, siapa saya? Aku. Sheng Hao sudah dituduh langsung, dan tuduhan lainnya. Atas kejahatan yang terakumulasi ini, Anda dengan ini dijatuhi hukuman. Bawa dia pergi.
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selingan kecil barusan memengaruhi kenikmatan semua orang. Sekarang saya mengumumkan bahwa sandiwara ini sudah berakhir. Silakan semuanya, nikmati jamuan ini sepenuhnya. Hanya satu ciuman. Sium. Cium. Ibu. Saya akhirnya membalaskan dendammu. Putramu menjalani hidup yang sangat bahagia sekarang. Ibu, tolong tenanglah. Iya, Ibu. Meskipun saya belum pernah bertemu dengan Anda, mohon yakinlah. Kita pasti akan baik-baik saja. Haunan, saya punya sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Ada apa? Saya ingin mengalihkan semua aset grup Huaye kepada Anda. Apa yang terjadi, Sisu? Anda tidak mendapat masalah kan? Kemana pikiran Anda melayang? Saya hamil. Benarkah? Hati-hati sayang. Ibu masih menonton. Ibu, apakah Anda melihat itu? Saya akan punya anak. Jadi tentang apa yang baru saja kukatakan, apakah kamu setuju atau tidak? Baiklah, aku tanggung jawab penuh urusan perusahaan mulai sekarang. Tetapi kepentingan pengendali perusahaan yang sebenarnya akan tetap berada di tangan Anda. Sisu, jika Anda pikir saya tidak melakukan pekerjaan dengan baik, Anda bisa memecat saya kapan saja. Jangan khawatir. Mulai sekarang aku berencana untuk tinggal di rumah dan mengurus bayi.